Gungnir adalah John Wick dalam ceritanya yang mempertahankan posisinya sebagai pembunuh bayaran legendaris paling menakutkan yang pernah ada di dunia. Tapi yang mengejutkan, pria yang sama telah berubah menjadi anak SMA biasa. Jangan tertipu, dia masih memiliki kemampuan yang sama. Dan dengan mudah menghabisi sekelompok preman seolah-olah itu hari Selasa biasa. Setelah menghancurkan targetnya, dia menyambut kehidupan barunya yang damai sebagai siswa SMA biasa. Tapi untuk sampai di sini, mari kita kembali ke latar belakang ceritanya. Pria ini adalah pembunuh bayaran terkuat yang pernah ada dan sedang dalam misi terakhirnya untuk pensiun selamanya. Saat menangkap targetnya, pimpinan AKG, dia menunjukkan kecepatan dewa. Beraksi sangat cepat terhadap peluru dan melenyapkan semua orang yang menghalanginya. Akagi tahu bahwa dia tidak akan keluar dari situasi ini hidup-hidup dan memohon ampun ketika Hayati, yang juga seorang pembunuh bayaran, dan sahabat Toji membunuh pria itu untuknya. Organisasi mereka menugaskan mereka untuk membunuh Akagi. Jadi tentu saja mereka menembak pimpinan itu dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Tak lama setelah pembunuhan itu, Toji melirik layar ponsel Akagi dan melihat foto dirinya bersama putrinya. Dia tidak lagi ingin berpartisipasi dalam kehidupan membunuh. Dan secara resmi pensiun, Toji pulang ke rumah kekasih tercintanya, Mirai, yang sedang menunggu untuk memasakkan makanan enak untuknya. Dalam perjalanan pulang, Hayat memuji-muji keahlian Toji dan betapa hebatnya dia sebagai pembunuh bayaran nomor 1. Meskipun semua orang takut pada nama dan reputasinya, Hayat berpikir hal itu membantu dalam pekerjaan mereka. Dia sudah merasa sedih karena sahabatnya akan pensiun selamanya. Tapi jagoan kita sudah muak dengan pekerjaannya dan ingin menjalani kehidupan normal dengan santai. Semua itu mulai terjadi sejak dia bertemu Marai, kekasihnya. Dia ingin hidup damai bersamanya dan anjing mereka. John memberinya kehangatan langka yang tidak bisa dia rasakan sebelumnya. Hayat berpikir akan sulit bagi seorang pembunuh bayaran, terutama ketika yang dia tahu hanyalah cara membunuh. Yang mengejutkan, pembunuh bayaran kejam itu juga seorang bucin yang ingin segera melamar kekasihnya. Kembali ke rumah, Toji terlihat gagar dan menyambut kehidupan barunya yang normal. Dia gugup, seperti remaja kasmaran yang mempersiapkan diri untuk bertemu kekasihnya. Bau darah membuatnya tegang dan teror menyelimutinya. Dia ingin memulai hidup baru bersama Mirai. Tapi begitu dia bergegas masuk, harapannya hancur berkeping-keping. Mirai terbaring di genangan darah bersama anjingnya. Dengan perasaan hancur dia menghampirinya, bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan ini terjadi. Dia merasakan kehadiran Hayat tepat di belakangnya. Dia memanggil sahabatnya yang memuji Toji karena selalu tahu siapa yang mengikutinya. Sayangnya, organisasi tidak ingin orang sepertinya menjalani kehidupan pensiun, terutama ketika dia menolak membantu mereka mencapai tujuan mereka. Hayat berpikir bahwa Mirai adalah masalah, itulah sebabnya dia membunuhnya, membiarkan Toji menjadi bebas atas kehendak Odin. Dia membunuh Toji tepat saat dia sudah terpuruk, sambil menyesali kehilangan pembunuh bayaran terhebat. Dalam pikiran terakhirnya, Toji merenungkan kenyataan pahit bahwa seorang pria sepertinya tidak akan pernah bisa mencapai akhir yang bahagia dan kehidupan normal. Dan karena dialah kekasihnya menderita akibat tindakan seorang pembunuh kejam yang berani bermimpi terlalu tinggi. Sampai dia mendengar sekumpulan suara bergumam dalam ketidaksadarannya yang membantunya. Suara-suara itu tampak asing sampai akhirnya dia membuka matanya kembali. Tapi kali ini dia bukan lagi Toji si pembunuh bayaran dan dia tidak lagi sekarat di samping orang yang dicintainya. Seorang anak laki-laki dengan panik mencoba bangkit dari tempat tidur. Penglihatannya kabur, sampai dia melihat ke cermin dan menyadari bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, yang pernah ditakuti, pembunuh bayaran paling kejam di masanya kini tidak lebih dari seorang anak laki-laki. Kaito Fujihara diberitahu bahwa dia telah lulus semua tesnya, dan siklus rehabilitasinya telah berhasil selama sebulan terakhir.
Dokter dengan senang hati menyatakan bahwa ingatan anak itu yang hilang juga akan kembali. Saat dia kembali ke kehidupan normalnya yang menyiratkan bahwa Kaido mengalami semacam amnesia, meskipun itu hanya satu sisi dari ceritanya. Karena bagi si John Wick Korea ini, hal terakhir yang dia ingat adalah pemandangan memilukan dari kekasih tercintanya. Terbaring tak bernyawa di samping anjing kesayangannya pria yang dikenal sebagai Toji pembunuh paling mematikan yang ingin keluar dari kehidupan kelam yang telah dijalaninya. Dikhianati oleh satu-satunya temannya Hayati. Hal berikutnya yang dia tahu dia berada di dalam tubuh seorang anak laki-laki muda, kecuali identitasnya benar-benar berbeda dari pembunuh berdarah dingin seperti dulu ada terlalu banyak hal yang harus dia uraikan. Tapi untuk saat ini, pria itu telah menyatukan beberapa hal selama dia tinggal di rumah sakit. Tampaknya Kaido Fujiwara pemilik asli tubuhnya tertabrak secara tragis dan menjadi korban truk dalam perjalanan ke sekolah. Anak itu menderita cedera otak yang mengancam jiwa yang memerlukan operasi segera. Dan setelah mengalami koma, selama sebulan dia akhirnya bangun kecuali kali ini bukan Kaido, melainkan Toji yang benar-benar penasaran dengan proses operasinya. Dan bagaimana operasi itu dilakukan, sayangnya dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Sesaat setelah dia terbunuh, hal terakhir yang dia ingat adalah sebuah suara yang mengklaim bahwa otak Toji sama sekali tidak terluka. Menyatukan kedua hal itu, dia menyadari bahwa otaknya telah dilobotomi. Gaya Kanjaku kebingungan menyelimutinya mengenai detail pasti dari akibat kematiannya. Tapi luapan emosi menguasainya. Pembunuh kejam yang sama meneteskan air mata berduka atas kehilangan kekasih tercintanya dan masa depannya yang bahagia. Di adegan berikutnya, Kaido keluar dari rumah sakit dan pulang ke orang tuanya. Kyoko, ibu anak itu, pecah tangisnya seperti ibu manapun. Setelah melihat anaknya pulang dengan selamat, ayahnya Tero Fujiwara ternyata adalah seorang mangaka yang juga merayakan kesembuhan cepat putranya. Ibu anak itu khawatir tentang amnesia Kaido. Sementara suaminya mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja begitu dia kembali ke kehidupan normalnya. Dengan gembira mereka menolak ke putra mereka untuk meminta pendapatnya. Tapi tidak seperti kegembiraan mereka, satu-satunya hal yang bisa Toji rasakan adalah ketakutan. Dia mengerti bahwa identitas barunya telah terikat pada Kaido. Tapi jika ada seseorang yang terhubung dengan insiden yang melibatkan hidupnya, itu berarti segalanya akan menjadi rumit segera. Tapi untuk saat ini dia tersenyum bahagia meyakinkan orang tuanya bahwa dia akan baik-baik saja. Karena di dalam hati pembunuh paling mematikan itu telah memutuskan untuk membaur. Untuk saat ini, kita cepat beralih ke bagian di mana mereka tiba di rumah. Di sini Kaido mengalami keterkejutan yang sesungguhnya, menyadari bahwa anak ini adalah anak sultan. Karena rumah ini besar sekali, ternyata ayahnya bukan hanya mangaka biasa, dia sukses. Mungkin dia yang menulis Solo Leveling atau semacamnya. Dan ya, sebelum kalian semua menghujatku di kolom komentar, aku tahu itu adalah manhwa. Ibunya juga berasal dari keluarga dokter terkenal. Jadi itu juga sesuatu. Kyoko mengarahkan anak itu ke kamarnya, dan saat masuk ke dalam, Kaido mengambil waktu sejenak untuk mengamati sekelilingnya. Sang pembunuh memperhatikan kerapian di ruangan ini yang tertata dengan sempurna dan jujur saja tidak ada bedanya dengan ruang tinggal anak SMA pada umumnya. Mengingat orang tua anak itu, dia ingat bagaimana mereka berdua sangat khawatir dan sering menjenguknya di rumah sakit. Ini berarti Kaido dicintai dan disayangi oleh keluarganya. Dan itu mengingatkan sang pembunuh pada satu-satunya keinginan kekasihnya agar dia bahagia. Ini adalah jenis kebahagiaan yang tidak bisa dialami si pembunuh karena hidupnya. Pembunuh bayaran Toji tidak ingin menjalani kehidupan yang akhirnya mengecewakan orang tua Kaido. Anehnya, dia melihat sebuah foto yang menarik. Kali ini bukan hanya orang tua anak itu, tetapi juga keluarga lain yang terdiri dari 3 orang. Dari kelihatannya, sang pembunuh bayaran mengerti dia harus mempelajari segala hal yang dia bisa tentang latar belakang anak itu. Keesokan paginya, kita kedatangan pengunjung baru. Cewek ini datang dengan limo super panjang hanya untuk mengunjungi Kaido.
mengabaikan fakta bahwa dia baru keluar dari rumah sakit 1 hari yang lalu. Sepertinya dia keras kepala untuk menemuinya. Karena sudah lama saling kenal, ayah anak itu membuka pintu dan menemukan Yuzawa yang bersinar tersenyum padanya. Dia tidak sabar untuk memeriksa kondisi temannya, bertanya apa yang sedang dilakukannya saat ini. Saat ayah anak itu akan menjawab, Kaido mengintip dan menyadari bahwa Yuzuha adalah gadis yang sama yang dia lihat di foto. Tanpa membuang waktu lagi, gadis itu mencekiknya dengan pelukan erat, menunjukkan kekhawatirannya akan kesehatannya. Kyoko senang melihat mereka akrab seperti biasa. Sementara itu, anak kita sedang mengamati reaksi semua orang dengan saksama dan menyimpulkan informasi bahwa Kyuzuha pastilah teman masa kecilnya. Dia sangat bersemangat dan ingin mengajaknya berangkat ke sekolah bersama, tetapi Kaido menolaknya. Menyadari bahwa latar belakang keluarga cewek ini bahkan lebih kaya darinya, Taro mencoba ikut campur. Tetapi Yuzuhara mendorong pria ini langsung ke dalam mobil, berjanji akan mengurus putranya. Dia berbalik untuk mengumumkan pesta perayaan untuk kesembuhan Kaido. Kedua orang tuanya tercengang dan kembali bekerja. Sementara duo kita berangkat ke sekolah. Di sekolah, sekelompok preman yang terlihat seperti anak jalanan akan menjalankan rencana mereka. Tetsu, pemimpin mereka, berniat mengganggu Yuzu. Meskipun teman-temannya takut akan mendapat masalah karena menyakiti putri dari STFVE Jobe. Sambil menatap tajam, Tetsu mengingatkan para badutnya bahwa mereka bertingkah seperti pengecut tanpa alasan. Dia pikir mereka sudah terlanjur basah karena menerima uang dari seseorang, yang berarti mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain menjalankan pekerjaan ini. Begitulah tipe orang yang mereka hadapi saat mereka sedang mendiskusikan rencana jahat mereka. Mobil jemputan mahal Yuzuha tiba, kecuali kali ini mereka terkejut melihat seorang anak laki-laki di sebelahnya. Anak buahnya menjelaskan bahwa dia hanyalah orang biasa yang kebetulan teman masa kecilnya dan baru saja mengalami kecelakaan. Mendengar ini, Tetsu tertarik dan mendekat sambil tersenyum. Di adegan berikutnya, Yuzuha dan Kaido berpisah ke kelas mereka masing-masing. Sang pembunuh bayara mengambil waktu sejenak untuk menilai kepribadiannya. Percaya bahwa dia adalah teman baik yang menjaganya seperti seorang kakak perempuan. Memasuki ruang kelas barunya, Kaido merasakan sedikit kehidupan normal karena belum pernah bersekolah dengan benar sebelumnya. Anak laki-laki yang kebingungan itu menanyakan tempat duduknya, dan seorang teman sekelas senang melihatnya. Tetapi wajah pria yang sama berubah dari senyum menjadi ketakutan ketika dia melihat Tetsu yang menjulang tinggi berdiri tepat di belakangnya. Si brengsek yang mengintimidasi itu mengganggunya, menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk Kaido di kelas ini, dan bahwa dia akan ikut dengan mereka. Tak lama kemudian, kelompok yang sama membawanya keluar. Sementara Kaido yang kebingungan di luar sini, bertanya-tanya, apakah dia punya meja di sini atau semacamnya. Sambil mengingat cara orang-orang ini terkekeh sebelumnya, Kaido merasa bahwa mereka pasti sedang mengerjainya, terutama sekarang, karena mereka menatapnya tajam. Karena kesal, Kaido menuntut untuk tahu di mana tempat duduknya. Sementara Tetsu dan anak buahnya menganggap situasi itu menghibur. Menghampiri anak itu, si berandalan menawarkan dilema kepada anak yang polos itu. Jika dia bisa memohon sambil berlutut, maka mereka akan dengan senang hati melepaskannya hanya dengan beberapa pukulan. Tampaknya orang ini sangat sombong, karena Yuzuha menyukai Kaito bukan dirinya. Tetsu bahkan mengancam anak itu bahwa jika dia berani mendekatinya, dia akan membunuh mereka berdua. Lucu sekali dia mengatakan ini pada seseorang yang pada dasarnya adalah John Wick. Kaito mengambil waktu sejenak untuk memahami situasi. Kecewa mengetahui bahwa para berandalan ini benar-benar musuhnya, dia sedih, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk para korban barunya yang akan segera dihajar habis-habis. Sang pembunuh bayaran tidak ingin menyakiti siapapun dalam tubuh anak itu. Berniat untuk menjalani kehidupan yang bersih sebagai peringatan terakhir. Dia dengan tenang memberitahu Tetsu bahwa
Jika dia menarik kembali kata-katanya, mereka bisa menyelesaikan ini dengan damai. Tentu saja pernyataan ini membuat Pung Piran yang tidak mandi itu marah. Seperti dia mengalami diar setelah makan taco Ben, dengan semangat yang membara, pria ini menerjang maju dengan tinjunya, bertujuan untuk membunuh anak itu dengan satu serangan. Tetapi Raja yang Mulia, saya menilai trajektori serangan itu, menganggap pria ini sebagai pemula yang murni, karena menyerang dengan pukulan yang burun, mengekspos sejuta titik lemak. Serangannya sangat lambat, sehingga Kaido bahkan tidak perlu berusaha. Dan dengan mudah menghancurkan kepercayaan diri Tetsu dengan satu pukulan dari dirinya sendiri. Menyadari bahwa situasi ini memerlukan tindakan serius, dia dengan indah memukul dagu Tetsu sebelum menjatuhkannya ke tanah dengan selam judo. Pada saat yang sama menyadari bahwa dunia nyata sangat damai dibandingkan dengan neraka yang biasa dia hadapi, beberapa waktu berlalu sampai Yuzuha datang berlari untuk membantunya. Hanya untuk menyadari bahwa pria ini sedang mengumpulkan aura. Di depan sinar matahari yang menyengat, ternyata pria ini tidak dalam bahaya. Dia adalah bahaya. Yuzuha terkejut, mempertanyakan, apakah anak yang berdiri di depannya benar-benar Kaido yang sama yang dia kenal sepanjang hidupnya? Yuzuha dengan putus asa bertanya, apakah dia bertanggung jawab atas kekalahan mereka? Pada awalnya anak kita ragu dan akhirnya datang dengan alasan bahwa dia terjebak dalam pertarungan yang tidak ada gunanya. Ternyata Yuzuha juga mendengar kabar tersebut. Itulah sebabnya dia bergegas ke atap untuk memeriksanya. Dia ingin percaya pada kenyataan bahwa seorang anak yang tampak tidak bersalah seperti Kaido tidak mungkin terlibat dalam pertarungan brutal seperti itu. Tetapi itu hanya sampai dia melihat sedikit darah di kerahnya. Berpikir bahwa dia pasti terluka atau sesuatu, Kaido mencoba menjelaskan bahwa dia baik-baik saja, tetapi Yuzuha sangat khawatir dan menggeram padanya karena membuatnya khawatir seperti itu. Kemarahan khawatirnya berubah menjadi kesedihan. Tidak bisa menerima ide bahwa dia terluka, sang pembunuh bertanya apa yang terjadi dan meminta maaf. Bagaimanapun mereka memutuskan untuk kembali ke kelas untuk saat ini. Tetapi saat mereka pergi, Kaido mendengar bisikan dari Bro Pirang yang dipukuli itu marah dan merencanakan balas dendam terhadapnya. Adegan dengan cepat beralih ke pesta larut malam yang direncanakan Yuzuha sebelumnya. Orang tua anak itu mengeluarkan sampahnya dan makanan yang paling menggugah selera di meja. Maksud saya siapa yang mereka sewa untuk semua itu? Gordon Ramsay. Sementara, orang tua anak itu menikmati momen dengan tawa bahagia. Kaido tidak bisa tidak sekali lagi mengenang sosok pacarnya yang tercinta, Mirai, yang sering tersenyum padanya dengan cara yang sama dan mendorongnya untuk makan dengan cepat. Mendengar kata-katanya, pria ini beralih dari mesin pembunuh menjadi mesin makan. Bahkan anjing mereka ingin mencoba makanan itu. Malam yang sama, Toji pergi menemui pacarnya. Bertanya-tanya, apakah ini yang dirasakan saat mengalami momen bahagia dengan keluarga sendiri. Perasaan yang sama disalurkan ke dirinya yang sekarang saat dia akhirnya merasakan seperti apa kehidupan normal. Bagaimanapun, Yuzuha tampaknya terlambat ke pesta, meskipun itu adalah idenya untuk memulai. Ayah anak itu berseru bahwa Yuzuha sedang mengalami masa-masa sulit belakangan ini, meskipun dia tidak pernah menunjukkannya dan selalu berpura-pura tegar. Tiba-tiba perasaan tidak menyenangkan mulai merayap di dada anak itu, seolah-olah indranya memberi peringatan tentang sesuatu. Penasaran dia memeriksa ponselnya hanya untuk melihat teman masa kecilnya meneleponnya. Dia mengangkat teleponnya menanyakan tentang keadaannya. Hanya untuk mendengar suara Pong yang sama dari sebelumnya, Pong itu senang bahwa dia cepat menangkapnya dan mengundang anak itu untuk datang ke lokasi tertentu sesuai dengan koordinatnya. Dan jika Kaido menolak, mereka akan memastikan Yuzuha membayar konsekuensinya. Omong-omong, cewek yang sama dan sopirnya sedang disandera. Jadi dia benar-benar tidak bercanda. Suara Yuzuha menggelegar dari belakang saat dia memohon padanya untuk tidak datang. Tetapi anak kita sudah mendengar semua yang ingin dia dengar. Dan menyadari bahwa mereka akan menyakitinya jika dia tidak segera bertindak.
Jadi dia meminta petunjuk dan si nakal dengan senang hati memberikannya. Panggilan telepon berakhir tak lama setelah itu. Dan Kaido bersikap seolah-olah dia sedang menelepon teman lain. Bukan dia. Memberitahu orang tuanya bahwa dia harus pergi untuk urusan cepat. Jadi dia benar-benar tidak bercanda. Yuzua berteriak dari belakang sambil memohon padanya untuk tidak datang, tetapi anak-anak Kitten mendengar semua yang ingin mereka dengar dan menyadari bahwa mereka akan menyakitinya jika dia tidak segera bertindak. Jadi dia meminta petunjuk dan senjata dengan senang hati memberikannya. Panggilan telepon berakhir tak lama setelah ini. Dan Kaido berpura-pura sedang menelepon teman lain, alih-alih dia memberitahu orang tuanya bahwa dia harus pergi untuk urusan cepat. Kaido meyakinkan mereka bahwa dia akan segera kembali. Adegan beralih ke pabrik gelap dan terbengkalai di mana hampir selusin pria bersenjata sedang menunggu untuk menghajarnya. Tapi bukan hanya itu, pemimpin organisasi juga telah tiba. Sementara pengawalnya dengan santai sibuk berolahraga di belakang, pria itu kesal karena Tatsuya repot-repot menelepon dan bahkan membanting kalang ke wajahnya. Karena itu, dia sedang mencoba untuk tidak menarik perhatian dan dipanggil ke sini secara tiba-tiba menempatkannya pada risiko besar. Pokoknya, bajingan itu mengungkapkan bahwa dia telah menangkap Yuzo untuk menjalankan perintah organisasi. Mereka ingin menginterogasinya untuk mendapatkan beberapa informasi rahasia mengenai warisannya. Tapi sejauh ini dia belum juga buka mulut, terus-menerus menyatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Itulah sebenarnya alasan utama Tatsuya repot-repot memanggil sahabatnya. Ain Aka yang sama yang selalu ada di sekitarnya berpikir bahwa jika mereka mengancam akan menyakitinya, dia akan membocorkan rahasianya. Dengan cara ini, dia akan berhasil dalam perintahnya. Dan sebagai imbalannya, Tatsuya akan secara resmi mendapatkan tempatnya di organisasi. Pemimpin organisasi tidak keberatan dengan itu. Tapi dia memperingatkan si pirang tentang apa yang akan terjadi jika dia gagal dalam tugasnya. Kau tahu, Inokami si gila otot itu bukan orang yang banyak bicara. Satu-satunya perintahnya adalah membunuh. Seperti yang dia tunjukkan dengan melemparkan barbel begitu cepat hingga merobohkan sebuah dinding. Keberadaan Inokami saja sudah cukup membuat si pirang kencing di celana, karena jika dia gagal, dia akan menjadi korban berikutnya. Yuzuhara berteriak dan membuat posisinya semakin buruk dengan memprovokasi mereka. Sementara, asistennya mencoba menenangkannya. Sayangnya hal itu membuat Tatsuya menghajarnya, menendangnya dengan keras. Marah karena seseorang mencoba ikut campur di antara mereka berdua, dia menyuruh anak buahnya untuk membawa asistennya menyingkir dan fokus pada Yuzoa, meyakinkannya bahwa jika dia tidak bicara, teman masa kecilnya akan mati. Bahkan saat itu, gadis tak berdaya itu menegaskan bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tatsuya yang kesal memerintahkan Kaido untuk segera dibawa kepadanya. Saat ini, mereka punya 40 preman bersenjata dan seorang raksasa mantan pegulat yang bertanggung jawab atas kematian seseorang di atas ring. Dengan ini, tidak mungkin anak itu akan menang. Si pirang sangat yakin bahwa Kaido tidak akan bisa melewati Inokami dan pada akhirnya Yuzuha akan mengungkapkan segalanya. Sudut pandang beralih ke jagoan kita yang akhirnya menemukan jalan ke pabrik. Di luar ada sekelompok orang bodoh yang akan menjadi korban barunya. Dengan santai berjalan melewati mereka, anak itu tidak menunjukkan rasa takut. Sementara salah satu dari mereka dengan cepat menyadari bahwa dia adalah target mereka. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena pria ini dengan mudah melumpuhkan mereka dengan pukulan menyakitkan ke leher, menjatuhkan mereka dalam sekejap. Setelah ketiga orang itu dikalahkan, sisa preman lainnya dengan cepat menyerbu maju. Tapi itu adalah hari kiamat bagi mereka. Saat anak SMA itu menyapu bersih mereka, mendorong salah satu dari mereka ke dalam tong sampah dengan tatapan membunuh. Kaido memperingatkan para preman untuk tidak masuk ke dalam jangkauan pandangannya. Jika mereka ingin terus hidup dengan tubuh utuh dan One Piece itu nyata. Kembali ke Tatsuya. Bosnya mulai merasa khawatir karena anak itu tidak kunjung muncul,
bahkan bertanya-tanya apakah anak itu ciut nyali dan kabur. Bagaimanapun juga dia masih anak-anak. Tapi hanya si bajingan pirang itu yang tahu bahwa yang dia lawan di atap bukanlah seorang anak, melainkan iblis. Dia mencoba meyakinkan pemimpinnya, Suo, bahwa melawan mereka tidaklah normal. Panjang umur, mereka mendengar anak buah mereka meneriakkan nama Fujiwara tepat di luar pabrik. Yuzuhara terkejut. Sementara si pengecut pirang itu ketakutan setengah mati, pintu didobrak terbuka saat tubuh seorang pria terlempar seperti bola kertas, mendarat tepat di sebelah kaki Tetsuya. Dengan bersemangat, si gila otot itu berbalik untuk menemui targetnya. Sementara itu, anak laki-laki yang kelihatannya tidak berbahaya itu mengingatkan Tetsuya akan peringatannya tempo hari. Pria ini sedang mengalami kesulitan. Menahan kekuatannya hanya agar tidak membunuh orang-orang ini. Tuan Suo bingung dan bertanya-tanya. Bagaimana seorang anak bisa melenyapkan 20 preman sendirian sambil dengan santai menyesuaikan dasinya untuk aura maksimal. Kaido menuntut untuk bertemu temannya. Teriakan Yuzuha bergema di seluruh pabrik khawatir dia datang untuknya berkat suaranya. Dia tahu bahwa Yuzuha berada tepat 30 meter di depan dia senang karena dia baik-baik saja. Dan memindai sekelilingnya untuk mencari orang-orang yang siap menyerangnya dalam rentang waktu yang tampaknya tidak lebih dari 53 detik. Pria ini bergerak secepat kilat di seluruh ruangan mengejutkan sang bos dengan kemampuannya yang seperti dewa. Saat dia menjatuhkan setiap orang di sekitarnya bahkan Tatsuya merangkak seperti pecundang kecil menyadari bahwa mereka telah salah mencari gara-gara dan menanggung akibatnya dengan cara yang menyakitkan. Rasa takut akan kematian menyelimutinya. Saat jagoan kita mencengkeram Tatsuya sebelum mengunci tinjunya berjanji akan membuatnya sangat menderita. Dalam beberapa saat berikutnya pria ini melancarkan pukulan secepat kilat yang dengan tepat menghancurkan tulang selangkah, tulang rusuk bawah, dan siku Tatsuya. Seolah rasa sakit yang luar biasa itu belum cukup, pria itu membantingnya ke dinding terdekat dengan satu dorongan sederhana. Anak buah Tuan Suo semuanya ketakutan dan benar-benar tidak ingin dihajar oleh jagoan kita. Mereka ingin kabur. Tetapi dia mengingatkan mereka bahwa dia membayar mereka untuk pekerjaan itu. Suo mulai menyadari tingkat bahaya yang sebenarnya mereka hadapi. Target mereka bukanlah anak laki-laki yang tak berdaya, melainkan monster. Karena matanya ditutup, Yuzuha tidak melihat apa-apa. Dia menghampirinya dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat saat jagoan kita akan melepaskan ikatannya, raksasa itu mendorong tinjunya untuk menghantamnya. Serangan itu mendarat dengan telak. Sementara Yuzuha berteriak panik, Suo berpikir bahwa mereka mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menang berkat fisik mengerikan dari mantan pegulat pro itu. Tetapi sialnya baginya, saat debu mereda terungkap bahwa pukulan itu tidak mengenai sama sekali. Faktanya Kaido bahkan telah melancarkan tendangan balasan terhadap lawannya menghentikannya di tempat. Pegulat gila itu tidak peduli dan mempersiapkan serangan lain. Tetapi itu juga dialihkan oleh Kaido yang kemudian menghantamkan pukulan dahsyat ke wajahnya. Pukulan itu begitu brutal hingga menghancurkan hidungnya. Dan bahkan saat itu sang pegulat berpikir bahwa Kaido tidak akan bisa mengalahkannya dengan kekuatan seperti itu. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan orang ini, sang pembunuh menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan yang terkuat dari kelompok itu. Dan karena fisiknya saat ini adalah seorang siswa SMA, sulit baginya untuk menjatuhkan orang ini dalam satu serangan seperti yang biasa dia lakukan. Jadi sebagai gantinya dia mengambil tindakan yang berbeda. Tepat saat sang pegulat akan menjatuhkannya, jagoan kita bergerak secepat kilat dan menghilang dari pandangannya, menetapkan tulang rusuk Inogami sebagai targetnya. Sejak saat itu Kaido melepaskan rentetan pukulan berat yang semuanya terkonsentrasi pada satu titik, menghantamnya dengan lutut dan memukulnya sampai si kepala otot itu merasakan teror dan pingsan. Panggil saja dia David, karena telah menumbangkan Goliat. Melihat pegulat gila mereka dihajar sampai tak berdaya seperti itu, 6 orang yang tersisa lari tunggang langgang, yang mungkin merupakan keputusan terpintar yang pernah mereka buat. Meskipun biasanya Kaido akan menghabisi targetnya, saat ini dia harus mengkhawatirkan Yuzuha.
Dia dengan cepat melepaskan ikatannya dan memasang wajah bahagia, menyatakan kepuasannya melihat Yuzua baik-baik saja. Dia meyakinkan Yuzua bahwa situasinya terkendali dan bahwa Kawai asistennya juga akan baik-baik saja. Tentu saja situasi traumatis semacam ini tidak normal bagi gadis sepertinya, yang membuat Kaido bertanya-tanya, apakah dia takut? Tapi lucunya dia malah menarik dasinya dan bukannya berterima kasih. Dia malah mengomelinya habis-habisan. Karena mengambil jalan terburuk yang bisa dibayangkan, kau tahu, dia bisa saja dengan mudah menelepon polisi untuk menyelesaikan situasi atau berkonsultasi dengan orang dewasa. Tapi sebaliknya, dia malah harus masuk seperti di film dan melawan 40 orang sendirian. Tetap saja Yuzua mengucapkan terima kasih, karena dia sudah berjuang keras untuk melindunginya. Tapi hatinya sakit setiap kali dia menempatkan dirinya dalam bahaya seperti itu. Keadaannya saat ini sekali lagi mengingatkan pada Murai, yang selalu menyuruh Toji untuk pulang ke rumah. Selalu khawatir akan kehilangannya suatu hari nanti. Kaido mencoba memahaminya dan berjanji pada temannya itu bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah membuatnya khawatir lagi. Momen tenang mereka terganggu oleh erangan kesakitan Kawai, pria malang yang dipukuli tanpa alasan. Kaido mendengar suara siren polisi dan menyadari polisi sudah datang, menekankan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pulang. Di sisi lain, Suo nyaris tidak berhasil melarikan diri. Tidak dapat memahami bagaimana bahkan si kepala otot itu tidak mampu menghentikan anak monster itu. Tampaknya orang ini juga punya bosnya sendiri. Sepertinya dia adalah semacam gembong kejahatan bawah tanah. Bos yang menakutkan ini mengungkapkan bahwa dia telah mengirim seorang Lancelot untuk menghadapi anak itu. Sekarang karena anak itu telah mengacaukan rencana organisasi kehendak Agun, dia akan menanggung akibatnya. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita kembali ke sisi tokoh utama kita. Dia sudah kembali ke rumah, beristirahat di tempat tidurnya, tahu bahwa dia telah membuat orang tuanya khawatir karena pergi sendiri seperti itu. Saat mereka tidur nyenyak, Kaido teringat betapa khawatirnya orang tuanya saat dia kembali. Untungnya polisi tidak menahannya untuk diinterogasi karena kurangnya keterlibatannya. Sedangkan untuk para preman itu, misi dan tujuan akhir mereka masih belum jelas di matanya. Lalu ada fakta bahwa orang yang bertanggung jawab, Suo, juga menghilang setelah kejadian itu. Dari kelihatannya, dia berpikir ada sesuatu yang lebih buruk mengintai dalam bayang-bayang. Saat dia jogging di luar, dia merenungkan bagaimana dia tidak ingin ada orang di sekitarnya yang terluka lagi. Tiba-tiba sekelompok proyektil ditembakkan ke arahnya, membuatnya melompat ke udara. Pria yang menembakkannya sebenarnya bingung karena anak itu berhasil menghindarinya. Ngomong-ngomong, Kaido sudah tahu ada seseorang yang mengikutinya pulang. Itulah sebabnya dia keluar ke sini untuk memberikan target yang mudah bagi si mata-mata. Beralih ke pria itu, Kaido mempertanyakan motifnya. Bajingan menyeramkan itu terkesan karena anak itu berhasil menyadarinya bahkan saat di dalam kamarnya. Ini pertama kalinya dia ketahuan seperti itu. Dan dengan ini, terkonfirmasi bahwa anak ini bukan sekadar bocah biasa, memberikan pujian yang pantas. Kaido memuji si mata-mata karena telah menutupi jejaknya dan berada di level yang sama sekali berbeda dari para preman yang dihadapinya di pabrik. Dari dua fakta itu saja, bisa dikatakan bahwa orang ini tidak berasal dari kalangan masyarakat biasa yang menimbulkan pertanyaan, mengapa dia memata-matainya. Penguntit Kaido cukup terkesan dan berpikir bahwa anak muda itu juga memiliki beberapa koneksi dengan bidang pekerjaannya. Tapi tokoh utama kita tetap sederhana dan mempertahankan identitasnya sebagai siswa SMA biasa, menolak untuk berbasa-basi lagi. Pria itu menyiapkan bilahnya untuk pertarungan pamungkas mereka. Adegan ini terasa akrab bagi protagonis kita, yang teringat akan kehidupan sebelumnya. Pembunuh di hadapannya secara resmi menyatakan akhir dari Fujiwara Kaido. Pria yang sama ini bernama Sanjo dari organisasi Kehendak Agun, peringkat nomor 67. Dia mengambil posisi bertarung.
Kaido merenung bahwa dia juga pernah menjadi anggota organisasi yang sama. Mari kita kunjungi markas besar organisasi Kehendak Agung. Anggota Dewan Akatsuki frustrasi karena bahkan setelah menculik Yuzuha, mereka tidak dapat memperoleh petunjuk apapun. Akatsuki berpikir bahwa mereka seharusnya mengerahkan seorang Lance untuk misi ini sejak awal agar semuanya cepat selesai. Mari kita lihat gambaran besarnya dan fokus pada pentingnya organisasi ini. Kelompok ini mampu menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan berkat memiliki 1.000 pembunuh di bawah naungan mereka. Di antara mereka 100 pembunuh bayaran teratas dianggap sebagai para elit dan diberi gelar Lance. Setiap Lance sangat bisa diandalkan, sehingga mereka memiliki tingkat keberhasilan hampir 100% untuk setiap pekerjaan. Begitu pula dengan Minami dan Akatsuki. Minami mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari harta karun tertentu yang akan mengubah keseimbangan dunia. Harta karun itu disebut Benih Fenrir. Dan Yuzuha diduga adalah pemilik saat ini dari harta karun suci itu. Meskipun mereka tidak memiliki bukti untuk menyimpulkan hal itu, Ishima mengungkapkan bahwa dia sudah mengirim Sanji untuk pekerjaan tersebut dan kabar itu mengejutkan mereka. Karena sebelum menggunakan seorang Lance, seseorang memerlukan izin dari Odin. Tapi masalahnya Yushima sudah mendapatkan izin tersebut. Pertama-tama mereka tahu bahwa pengawal Yuzuha itu payah. Jadi tidak mungkin itu dia menyimpulkan bahwa situasinya lebih rumit dari yang mereka pahami. Dia menganggap musuh mereka sebagai ancaman dan karena itu ingin melenyapkan mereka di tangan para Lance. Hal itu membawa kita ke adegan pertarungan. Kaido menyadari bahwa dia berhadapan dengan seseorang dari organisasi yang sama. Kuda-kuda yang digunakan Sanji sempurna dan sulit dibaca, menandakan status elitnya sebagai seorang Lance. Ini juga mengkonfirmasi kecurigaan terburuk pemuda kita, bahwa semua masalah yang menyangkut Yuzuha sebenarnya dikendalikan oleh organisasi di belakang layar. Ini bukan kasus perebutan warisan biasa tetapi sesuatu yang lebih besar. Sanju dengan cepat mengamati kuda-kuda pemuda itu dan berkomentar bahwa dia sama sekali bukan anak SMA. Anak itu tidak kenal takut dan terlihat biasa saja saat senjata diarahkan padanya. Merasakan bahaya, Kaido menganggapnya sebagai ancaman bagi Yuzuha dan menerjang maju untuk menjatuhkannya. Beberapa pukulan pertama dengan santai dihindari oleh pembunuh bayaran ahli itu yang berpikir bahwa anak itu luar biasa cepat dan secara akurat mengincar titik lemahnya. Dari sudut pandang ini sepertinya, Kaido adalah seorang pembunuh bayaran di kelasnya sendiri. Namun Sanji bukan lawan yang bisa diremehkan. Pria ini hampir menusuk wajahnya, menyebabkan pemuda kita menjaga jaraknya. Dari pertemuan singkat mereka, Kaido telah belajar sedikit tentang gaya bertarung khusus lawannya. Sanji adalah petarung yang memanfaatkan jangkauannya sebagai keuntungan. Pembunuh bayaran itu terkesan dengan kemampuan anak itu dan memutuskan untuk menyerang dengan melompat ke udara. Situasinya telah berbalik, dan meskipun awalnya dia melakukan tebasan kupu-kupu, pembunuh bayaran itu dengan cepat mengubah kuda-kudanya dalam upaya untuk mendominasi pemuda kita. Sanju benar-benar senang melihat lawannya menghindar seperti seorang ahli. Sementara itu pemuda kita mulai menyadari bahwa dia jauh tertinggal. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, hanya ada satu cara untuk mengalahkan lawan seperti orang ini, dan itu adalah dengan memindai lingkungannya. Saat Lance Elite itu menyerang habis-habisan, dia berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan celah untuk menyerang. Tapi yang sangat mengejutkannya, saat melancarkan pukulan terakhir, Kaido dengan santai melepaskan jaketnya sebelum menusuk lehernya dengan ayunan yang tepat. Secara mengejutkan, Lance itu berhasil menghindarinya tepat pada waktunya dan membalas dengan ayunannya sendiri. Tebasan itu akhirnya menebas Kaido, darah menetes, dan kesadaran muncul bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang Lance yang kuat. Dia menyadari keterbatasannya sendiri karena memiliki fisik yang lebih lemah dan tidak terlatih. Sementara Lance itu cukup terkesan dengan upaya pemuda itu untuk menjebaknya. Dia berbicara tentang bagaimana gerakan Kaido yang sempurna menunjukkan bahwa dia jelas seorang profesional dalam pertempuran. Kecuali satu-satunya hal yang kurang darinya,
adalah niat membunuh yang murni. Satu-satunya perintah yang dia terima adalah untuk membunuh seorang siswa SMA. Sekarang masuk akal baginya mengapa seorang Lance diberi pekerjaan seperti itu. Sanjo mengungkapkan bahwa dia adalah ancaman bagi niat organisasi. Dengan Yuzuru, itulah sebabnya dia harus segera dibunuh. Berkat pengakuannya sendiri, Kaido sekarang yakin bahwa organisasi itu terhubung dengan segalanya. Memutuskan untuk mengubah cara bertarungnya, sang pembunuh bayaran mengaktifkan mode tempurnya sambil memasang pose yang sangat keren. Dia tidak akan menahan diri lagi, berjanji untuk menunjukkan fragmen sejati dari niat membunuhnya. Sanju menerjang maju dengan jurus tarian naganya yang gila, yang pada dasarnya adalah ratusan sabetan pedang yang mengarah ke pahlawan kita. Sang Lance telah menjadi membabi buta dalam pengejarannya, dan dengan mudahnya benar-benar menguliti sebuah pohon. Sementara itu, Kaido menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh melampaui level pembunuh bayaran biasa. Bajingan gila itu menebas tempat persembunyiannya dengan tebasan tornado, melepaskan semburan air yang dahsyat. Setelah menderita luka lain di tubuhnya, Kaido menyadari bahwa dia berhadapan dengan pengguna kelas E. Sebagai seorang Lance, tebasan tak berujungnya sangat sulit untuk dihadapi, bahkan pahlawan kita pun tidak bisa keluar tanpa terluka. Sanju mengamuk dan menuduh anak SMA itu juga seorang pembunuh. Bertanya-tanya, apakah tidak apa-apa jika Yuzuru terbunuh sebagai korban sampingan? Dan ya, disitulah pria ini membuat kesalahan besar. Karena kalimat itu saja memicu kilas balik traumatis Kaido. Kecuali kali ini wajah pacarnya digantikan dengan wajah temannya, marah besar. Dia menerjang maju untuk menyerang pembunuh bayaran itu secara langsung, menghantam pedang hingga terlepas dari tangannya, mengambilnya, dan kemudian dengan cepat melancarkan tebasan tajam tepat di bahunya. Semuanya terjadi begitu cepat, sehingga bahkan seorang Lance ahli pun tidak dapat memahami apa yang salah. Yang bisa dia pikirkan hanyalah anak monster macam apa yang sedang dihadapinya. Pahlawan kita menolak untuk merasakan rasa bersalah dan penderitaan seperti yang dia alami terakhir kali. Itulah sebabnya dia berjanji untuk melindungi Yuzuru dengan nyawanya. Lance berpikir tidak ada gunanya menolak takdirnya, karena dia akan mati atas kehendak dewa. Bun, bahunya terluka dan masih ingin bertarung. Tebasan tak berujungnya tidak berguna mulai sekarang. Karena Kaido dengan ahli menandingi setiap serangan seperti seorang profesional berpengalaman. Menuduh anak SMA itu pengecut, Sanji membiarkan dirinya terbuka lebar saat salah satu serangannya. Mengingatkannya akan posisinya, Kaido langsung berada di belakangnya, menebas pahanya dengan menyakitkan, dan meremehkan pembunuh bayaran pro itu karena terlalu beresit. Dibuat dalam keadaan seperti itu, Sanji tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu cepat, menggunakan taktik yang sama seperti terakhir kali. Dia mencoba untuk mengalahkan pahlawan kita, itu berakhir dengan bencana baginya. Karena Kaido meninggalkan banyak luka sayatan di sekitar lengan kirinya, mengungkapkan bahwa tidak ada gunanya lagi karena dia sudah membaca semua gerakannya. Dalam serangan berikutnya, Kaido melesat dengan kecepatan luar biasa, menjadi seperti Beyblade, dan menebas sepanjang jalan ke tubuh Sanji. Dengan tatapan membunuhnya, dia menyatakan akhir dari sang Lance, yang masih bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa menguasai ilmu pisau secepat itu? Dan kecepatan dewa seperti itu? Cara bertarungnya mengingatkannya pada Murka Gumin, pembunuh bayaran nomor 1 di antara jajaran mereka. Kaido dengan brutal mencabik-cabik tubuh pria ini sampai dia memuntahkan genangan darah. Pertarungan berakhir dengan Sanju menyadari betapa jauhnya levelnya. Sejak awal, saat dia terengah-engah, sang Lance gemetar ketakutan. Merasakan bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan otot lagi karena tendon di lengannya telah putus. Tapi pahlawan kita cukup baik untuk menyisakan setidaknya satu kaki untuknya berjalan. Selebihnya, mesin pembunuh itu meyakinkannya bahwa karirnya sebagai Lance telah berakhir, dan bahwa dia tidak akan bisa membunuh
siapapun lagi. Dengan kejang, Kaido menyatakan bahwa dengan cara ini, si pembunuh bayaran akan kehilangan satu-satunya bagian dari identitasnya yang paling dia hargai. Ini adalah takdir yang lebih buruk dari kematian. Karena orang-orang seperti ini bahkan tidak bisa berbaur dalam masyarakat normal. Tapi sebelum meninggalkan pria ini sendirian, anak itu mengajukan dua pertanyaannya. Berjanji akan memotong kakinya yang lain dengan menyakitkan jika dia menolak menjawab. Untuk pertanyaan pertamanya, dia ingin tahu nama orang yang mengeluarkan perintah itu. Dan kenapa secara spesifik mereka menargetkan gadis yang terkikik seperti orang bodoh itu. Sanji mengungkapkan kalau dia tidak akan bicara bahkan jika disiksa dan dibunuh. Karena dia telah bersumpah setia kepada satu-satunya Tuhannya dan tidak akan pernah mengkhianati kehendaknya. Penyebutan Tuhan mengonfirmasi segalanya bagi Kaido. Tapi sayangnya siren mulai berbunyi di mana-mana. Kecerobohan Sanju menarik perhatian polisi dalam waktu singkat itu. Pria tersebut berhasil kabur menggunakan satu-satunya kakinya. Dia menyarankan anak itu untuk pergi juga. Sebelum dia tertangkap, sebelum pergi Sanju bertanya-tanya, apakah anak laki-laki itu benar-benar ingin menjadi siswa SMA biasa? Pertanyaan itu membawanya ke kenangan masa lalu. Karena Kaido ingat bagaimana semua orang di sekitarnya berpikir dia tidak bisa menjalani kehidupan normal hanya karena dia hidup sebagai pembunuh berdarah dingin, bahkan sampai sekarang. Saat tubuhnya berlumuran darah, pikiran itu terus menghantuinya. Apakah dia benar-benar normal? Bisakah dia dianggap sebagai siswa SMA? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Tapi kita beralih ke markas besar, di mana Yashima mengetahui kabar terbaru tentang Sanju. Izumo melaporkan bahwa Lance itu telah dilumpuhkan secara efektif sampai-sampai dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya lagi. Akatsuki di sini kagum dengan kemampuan Kaido karena berhasil mengalahkan seorang pembunuh ahli. Dengan penuh semangat Izumo mengonfirmasi bahwa siapapun orang itu adalah monster. Karena Sanju menggambarkan gerakan pria itu mirip dengan Gungnir, sebuah nama yang menarik perhatian di antara mereka semua. Bahkan Akatsuki berpikir itu adalah penilaian yang berlebihan. Untuk membandingkan orang ini dengan pengguna pisau terkuat yang pernah ada, Izumo mengerti frustrasi mereka terutama karena nama Gungnir tidak bisa disebut sembarangan. Minami menghentikan konfrontasi mereka. Sementara Akatsuki mengeluh tentang betapa pentingnya hal itu. Dan keistimewaan Toji, terlepas dari itu, mereka berpikir bahwa pengawal Yuzum yang entah dari mana ini telah membuktikan dirinya sangat kuat. Bukan hanya mengacaukan rencana mereka, tapi dia juga melumpuhkan lawan setingkat Lance. Dengan perkembangan ini Yashima dan yang lainnya tidak bisa lagi menunggu. Semua ini membuat Yashima mempertanyakan misteri di balik Kaito Fujiwara. Berbicara tentang anak kita, dia kembali ke kamarnya dan mengobati lukanya secara diam-diam. Dia sedang mengalami sedikit krisis identitas. Menyadari bahwa dia seharusnya menjadi siswa SMA biasa. Bukannya seorang pembunuh seperti dulu. Sayangnya dia harus membantu Yuzuha kabur dari pantauan organisasi itu. Lalu ada fakta bahwa mereka akan lebih mengincarnya sekarang. Setelah dia mengalahkan seorang Lance, dengan tubuh seperti ini, dia akan kewalahan. Jadi Kaido berniat untuk berlatih dan menjadi kuat lagi. Jika dia harus mempertahankan kehidupan damai ini, maka dia harus melakukan segalanya untuk memastikannya tetap aman. Sementara itu di organisasi Great Wheel, Akatsuki mengajukan diri dan menunjukkan minat besar untuk menjadikan pria misterius itu sebagai targetnya. Mereka terkejut, tapi Izumo berpikir itu ide bagus untuk ancaman setingkat ini. Jika orang ini benar-benar sebanding dengan Toge, seorang Lance biasa tidak akan cukup. Akatsuki yang penasaran menjadi semakin senang menggunakan posisinya untuk menangani ancaman itu. Ngomong-ngomong, orang ini bukan main-main. Dia berada di peringkat ke-9 secara keseluruhan dan merupakan salah satu pembunuh terhebat yang ada setelah 1 hari berlalu sejak penculikan Yuzuha. Orang tua Kaido dan gadis itu memberinya pesta penyambutan besar untuk merayakan kepulangannya dari rumah sakit. Untuk menunjukkan cintanya,
Ayahnya menyajikan omelette yang dia buat dengan susah payah, meskipun itu sedikit sulit dipercaya. Karena hidangan itu terlihat sangat aneh, setelah itu Yuzuha berkata dia juga membuatkan sesuatu yang istimewa untuknya. Saat dia meletakkan sepiring sup daging sapi yang menggiurkan di depannya, dengan senyum bangga dia menyuruhnya untuk menyantap mahakaryanya. Selagi masih panas, dan saat makanan itu menyentuh lidahnya, anak kita langsung teringat akan masa lalu. Saat dia akan meninggalkan rumah, dan Mirai bertanya, apakah dia akan pulang malam lagi. Namun saat itu dia memberitahunya bahwa dia akan pulang tepat waktu untuk makan malam. Karena dia hanya perlu bertemu seseorang dan mengambil satu atau dua barang tanpa memberikan petunjuk apapun tentang pekerjaan aslinya. Mirai sangat senang mendengarnya karena hari itu dia sedang membuat semur daging sapi kesukaannya dan itu membuatnya sangat bahagia. Lalu dengan mata penuh semangat dia memberitahunya bahwa dia akan menyampaikan sesuatu yang penting saat kembali nanti sebelum dia pergi. Dan dia melepas kepergiannya dengan senyumnya yang berharga dan Johnny Boy yang tersenyum di dalam pelukannya. Saat memakan semur daging sapi, Kaido menjadi sedih karena dia tidak pernah sempat memberitahunya bahwa dia akan berhenti dari kehidupannya sebagai pembunuh bayaran untuk bersamanya Yuzua. Menjadi kesal melihat kekecewaannya dan bertanya, apakah rasanya benar-benar seburuk itu? Tetapi pria kita tiba-tiba mulai melahap masakannya seolah itu adalah makanan terakhirnya di dunia. Hampir menangis dia mengatakan padanya bahwa rasanya enak sekali. Yuzoha senang mendengarnya dan ibunya memberitahunya bahwa masih banyak lagi jika dia punya nafsu makan yang besar saat dia melihat ayahnya membuat wajan terbakar. Dan Yuzoha tersenyum dengan kue dan menikmati waktunya. Pahlawan kita bersyukur dari lubuk hatinya karena memiliki keluarga yang begitu penyayang. Kemudian dia mengantar Yuzoha pulang karena keadaan menjadi lebih berbahaya akhir-akhir ini. Dia bertanya, apakah Yuzoha menyadari sesuatu yang aneh terjadi di sekitarnya sejak saat itu, tetapi dia mengatakan bahwa ada polisi di sekeliling rumahnya. Jadi dia seharusnya aman. Untuk saat ini Kaido yang bingung bertanya, mengapa kepala pelayannya tidak bersamanya dan dia bilang dia sendiri yang memintanya untuk menjauh. Karena dia sangat menyebalkan, tidak mungkin bisa bersenang-senang. Jika ada dia di dekatnya bagaimanapun, juga dia memberitahunya bahwa dia sangat senang di rumahnya dan mengakui sudah sangat lama sekali. Sejak dia bisa tertawa sebanyak itu lagi, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi serius saat dia mengaku bahwa dia merasa sangat sedih sejak kehilangan ayahnya. Mendengar itu pria kita benar-benar terdiam. Yuzoha menyadari dia belum memberitahunya tentang itu karena dia tidak ingin memperburuk amnesianya dengan berita yang menegangkan. Dia bilang itu terjadi sekitar 2 bulan yang lalu pada saat yang sama. Dengan kecelakaan mobil yang membuatnya koma, Kaido menyadari itulah mengapa Yuzoha begitu emosional saat akan kehilangannya. Juga saat itu tetapi dia tetap tegar dan tidak pernah menunjukkan kesedihannya dengan menutupinya menggunakan kepribadiannya yang ceria. Sebaliknya pria kita meminta maaf padanya karena telah membuatnya khawatir, tetapi Yuzoha mengatakan itu bukan masalah besar dan menunjukkan bahwa dia tidak berubah sedikit pun. Itu membuatnya terkejo. Lalu Yuzoha berpikir bahwa Kaido memang menjadi sedikit lebih dewasa, tetapi bahkan ketika dia masih kecil dia punya kebiasaan bertindak gegabah dan melawan anak-anak yang jauh lebih besar darinya. Setiap kali mereka merundung Yuzo, meskipun dia selalu tahu dia tidak bisa menang sama seperti itu, dia datang untuknya ketika dia dikulit. Tetapi dia tidak bisa melihat gerakan hebatnya karena matanya ditutup. Yuzoha menjadi curiga dan bertanya, bagaimana tepatnya dia menyelamatkannya? Pria kita menghindari pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa semua orang yang melihatnya menjadi sangat ketakutan, yang secara teknis memang terjadi. Setelah dia menghabisi rekan-rekan mereka seperti monster, membuat Yuzoha semakin ragu, namun dia berpikir itu tidaklah penting. Selama dia cukup berani untuk datang menolongnya dalam keadaan darurat. Yuzoha mengakui dia sangat ketakutan ketika para preman itu mengancamnya.
dan kawai, tetapi ketika dia melihat wajahnya bersinar lebih terang dari matahari pagi, dia benar-benar bahagia. Untuk itu dia berterima kasih padanya, dan dengan sikapnya yang luwes, Pria kita mengatakan padanya dia akan menyelamatkannya tidak peduli berapa kali pun dia membutuhkannya, membuatnya memerah seperti tomat matang. Setelah itu gadis yang salah tingkah itu menyuruhnya untuk mendekat dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil selfie yang lucu dengannya. Bangga dengan hasil fotonya yang bagus, dia bilang akan menjadikannya wallpaper agar dia bisa mengingat hari yang menakjubkan itu. Tidak menyadari itu mungkin akan memulai rumor aneh di sekolah, namun Yuzoha bergumam itu juga akan membantunya untuk move on dan melihat Kaido bisa mengkhawatirkannya. Begitu cepat setelah kecelakaan yang mengubah hidupnya, dia terinspirasi untuk akhirnya berhenti meratapi kematian tak terduga ayahnya. Pria kita tersenyum saat menyadari Yuzoha sedang berjuang sama sepertinya, dan itu memotivasinya untuk lebih melindungi teman masa kecilnya yang berharga. Saat itu juga dia terkejut ketika Yuzoha mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan padanya foto ayahnya. Jiwanya hampir keluar dari tubuhnya ketika dia mengenali siapa ayah Yuzoha. Dan dia memastikan, apakah pria itu benar-benar ayahnya? Yang dijawab oleh gadis itu bahwa amnesianya pasti parah, karena ayahnya selalu begitu baik padanya. Dengan ekspresi serius, dia menyebutkan bahwa banyak orang di sekitarnya menjelek-jelekan ayahnya, tetapi ayahnya selalu baik padanya. Dan itulah sebabnya dia mencintainya dari lubuk hatinya. Melihat foto ayah Yuzoha yang menggendongnya, Kaido teringat pernah melihat wallpaper yang sama persis sebelumnya ketika dia menyelesaikan misi terakhirnya. Hal itu menyakiti setiap serat jiwanya saat dia menyadari dialah yang telah merenggut ayah Yuzoha darinya. Melihat betapa sedihnya dia, Yuzoha bertanya, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu pendiam sementara Kaido memproses segalanya. Berdiri di hadapan putri ketua grup Akagi, pria yang dia bunuh dengan darah dingin. Dia mencoba merasionalisasikannya dengan berpikir bahwa Hayate yang menarik pelatuknya. Dan dia tidak akan mengambil misi itu jika dia tahu pria itu adalah ayahnya. Tetapi dia merasa bersalah karena dia secara membabi buta mengikuti kata-kata kehendak agung bahwa ketua Akagi mengkhianati organisasi. Jadi dia harus disingkirkan. Dia merasa lebih buruk karena dia tidak merasakan apa-apa saat itu, dan sekarang dia juga telah membahayakan Yuzoha. Jadi dia mempertimbangkan untuk memberitahunya bahwa dia pernah menjadi agen organisasi yang memerintahkan kematian ayahnya. Dia menggertakkan giginya karena frustrasi yang mendalam. Masih tidak dapat membuat keputusan akhir. Keesokan harinya di sekolah, dia diam-diam duduk di mejanya. Sementara semua gadis di kelas mengobrol dengan keras tentang murid pindahan baru yang akan datang, berharap dia adalah pria yang tampan. Pada akhirnya, pahlawan kita memutuskan untuk tidak memberitahu Yuzoha, karena organisasi tidak akan berhenti mengejarnya hanya karena dia melumpuhkan satu orang tombak. Jadi satu-satunya pilihan nyata baginya adalah terus melindunginya dengan cara apapun. Saat itu, guru mengumumkan bahwa seorang murid pindahan baru telah tiba. Dan ketika anak laki-laki itu meminta izin untuk masuk, pahlawan kita langsung mengenali suaranya. Menatap tak percaya, hanya dengan sekali lihat pada anak laki-laki ceria berambut merah muda itu, dia bertanya-tanya apa yang dilakukan salah satu dari tombak ilahi di sekolahnya. Mengingat psikopat terakhir yang mengejarnya, kecurigaannya terkonfirmasi bahwa kehendak agung yang mengirim orang ini. Sebagai tanggapan langsung atas campur tangannya dalam penculikan Yuzoha, tiba-tiba anak laki-laki itu menoleh ke pahlawan kita dan menembus jiwanya dengan tatapan dingin tanpa berkedip. Secara terbuka menyatakan siapa target yang ditujunya. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa bocah berambut merah muda itu adalah Akatsuki, salah satu dari 12 tombak ilahi organisasi dengan nama Sandi Bidet. Beberapa waktu kemudian saat pelajaran olahraga, penonton menjadi heboh karena murid pindahan baru mereka. Saat dia dengan santai berhasil mencetak skor basket lagi, para gadis tergila-gila pada anak laki-laki berambut merah muda itu.
Sementara rekan satu timnya benar-benar terkejut bahwa dia berhasil melompat begitu tinggi meskipun tubuhnya pendek. Makoto mengelak dengan mengatakan, itu adalah umpan yang bagus, dan memotivasi timnya untuk mencetak angka lagi. Sementara tim lawan menjadi kesal karena murid pindahan itu sudah sangat populer di kalangan para gadis. Sementara itu, Kaido tidak lengah sama sekali karena dia merasa aneh bahwa si tombak itu masih belum bergerak sedikit pun dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia rencanakan. Kau tahu, para tombak adalah kelompok elit dari 100 pembunuh bayaran teratas yang masing-masing diberi nomor. Dan dari mereka, 12 teratas dikenal sebagai tombak legendaris, yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi mereka, Odin. Masing-masing pembunuh bayaran yang sangat kuat ini memiliki kemampuan luar biasa yang menyaingi 1.000 orang dalam hal pembunuhan. Orang-orang ini dapat dengan mudah menginjak-injak pasukan dari seluruh negara. Para prajurit elit ini hanya dikerahkan untuk misi-misi paling kritis yang membuat Kaido sampai pada kesimpulan bahwa itu hanya bisa berarti mereka sangat bertekad untuk menargetkan Yuzua. Kaido menunduk dalam kesedihan saat kenangan menyakitkan dari misi terakhirnya menghantamnya. Dan dia menduga bahwa para pembunuh bayaran itu pasti mengincar harta rahasia yang konon telah dicuri oleh sang ketua dari mereka. Terus mengganggunya bahwa jika Akatsuki memutuskan untuk bertindak di sekolah ini, bisakah dia benar-benar melindungi nyawa semua orang di sini, termasuk teman masa kecilnya dengan tubuhnya yang sekarang sebagai seorang anak SMA. Beberapa saat kemudian, semua orang kembali ke kelas mereka, tetapi para siswi masih tidak berhenti mengidolakan Makoto dan terus memohonnya untuk ikut karaoke bersama mereka. Dia langsung populer di kalangan para gadis yang mulai semakin naksir padanya begitu dia mengungkapkan bahwa dia berlatih sedikit bola basket di Amerika Serikat. Sementara itu, pahlawan kita mengamati situasi dari kejauhan dan menyadari Akatsuki tidak akan bergerak hari ini. Dan dia mencatat dalam hati untuk tetap waspada penuh besar. Tepat pada saat itu, dia mendengar Yuzawa memanggilnya dan bertanya, apakah dia bisa pergi ke suatu tempat bersamanya sepulang sekolah. Pahlawan kita langsung menolak tawarannya tanpa mendengarkannya, bersikeras agar dia langsung pulang saja hari itu. Namun, entah dari mana sebuah tangan diletakkan di bahunya. Dan Makoto muncul dari belakang untuk menyapa gadis itu dengan ceria sambil menyebut namanya, yang mana langsung memunculkan berbagai tanda bahaya bagi Kaido bahwa dia serius mengincar Yuzuhara. Makoto memperkenalkan dirinya, tetapi Yuzuhara mengatakan bahwa dia sudah cukup terkenal sebagai anak baru yang tampan di seluruh sekolah dan dia bertanya, bagaimana dia bisa tahu namanya? Karena mereka belum pernah benar-benar bertemu. Murid pindahan yang ceria itu memberitahunya dengan senyum santai bahwa dia adalah gadis SMA yang mewarisi kekayaan grup Akagi yang benar-benar membuatnya terkejut. Dia tiba-tiba menjadi sedikit murung. Sementara Makoto melanjutkan dengan mengatakan ayahnya berutang budi pada sang ketua, jadi dia diperintahkan untuk menjaganya. Tetapi saat dia mencoba mengajaknya ke suatu tempat, pahlawan kita tiba-tiba menyela dan membuat alasan bahwa jarinya terluka saat latihan. Dan sebenarnya harus pergi ke UKS. Pahlawan kita memberinya tatapan maut yang dingin, yang meyakinkannya untuk mengikuti alurnya dan kedua anak laki-laki itu berpisah dengan Yuzuhara. Dia menoleh ke belakang sambil tersenyum dan berterima kasih pada Kaido karena telah melindunginya dari orang aneh sekali lagi. Beberapa saat kemudian, saat keduanya berdiri di atap gedung, Makoto mengagumi pemandangan dan terus berbicara tentang betapa indahnya masa emas anak SMA. Dia kemudian menoleh ke arah Kaido dan dengan bercanda bertanya, apakah dia membawanya ke sini untuk menyatakan cinta atau semacamnya. Tetapi pahlawan kita terus mendiamkannya. Makoto hanya menertawakannya saja dan melanjutkan bahwa Yuzuha sejujurnya cukup manis jika dilihat dari dekat, tetapi mengatakan dia tidak percaya bahwa dia adalah putri sang ketua. Kaido langsung ke intinya dan menuntut untuk tahu apa tujuannya yang sebenarnya datang ke sini. Bertanya-tanya apakah itu untuk membalas dendam pria berambut ungu itu.
Murid pindahan itu terlihat tidak terganggu sama sekali dan dengan santai bertanya, apakah dia benar-benar orang yang mengalahkan Sanjo. Dia mulai menganalisis fisiknya dan merasa terkejut bahwa dia berhasil menang melawan Sanjo hanya dengan beberapa luka ringan. Tetapi pahlawan kita mengulangi pertanyaannya lagi, terlihat semakin jengkel setiap detiknya. Sang pembunuh Bayara akhirnya menghentikan akting polosnya dan mengakui bahwa dia ingin mendapatkan harta karun rahasia yang diwarisi Yuzawa dari ayahnya yang sepenuhnya mengkonfirmasi kecurigaan pahlawan kita. Akatsuki melanjutkan bahwa mereka bahkan tidak tahu apa itu sebenarnya dan hanya menginginkan informasi untuk saat ini. Dia menawarkan pahlawan kita kesempatan untuk bergabung dengan organisasi mereka karena dia lebih kuat dari beberapa pembunuh bayaran mereka. Anak laki-laki itu menambahkan bahwa mereka hanya menargetkan orang jahat, menghasilkan banyak uang, dan Yuzuha bahkan mungkin akan memberikan lokasi harta karun rahasia itu kepadanya karena dia dekat dengan gadis itu. Akatsuki memberinya senyum licik dan memperingatkan Kaido bahwa itu adalah tawaran yang sangat bagus, karena baik dia maupun gadis itu mungkin bisa bertahan hidup. Setelah berhadapan dengan organisasi seperti ini, dia kemudian berjalan ke tepi atap dan mengulurkan tangannya, memperingatkan Kaido bahwa jika dia melawan, anak-anak tak berdosa akan terluka. Pahlawan kita menolak untuk membiarkan hal itu terjadi dan segera melesat maju ke arah sang pembunuh Bayare sambil melancarkan rentetan serangan cepat. Makoto berhasil menghindari setiap serangan dengan mudah dan memuji Kaido bahwa dia bisa menyaingi seorang pro dengan gerakannya yang cepat. Saat itu juga pahlawan kita berhasil meraih lengannya. Saat dia mengungkapkan bahwa dia tahu si pembunuh Bayara akan mencoba menggunakan bom, kubus kecil itu adalah item pembunuh bayaran unik miliknya yang digunakannya untuk menggabungkan bahan peledak dan seni bela diri yang terkenal di organisasi sebagai metode standar BIDA untuk memusnahkan targetnya. Penyebutan nama kodenya membuat si pembunuh bayaran sangat terkejut saat dia melompat mundur dan berteriak bahwa Kaido memiliki terlalu banyak pengetahuan untuk orang biasa. Makoto kemudian mengeluarkan 6 bom lagi di tangannya, sambil tersenyum seperti orang gila dan menyatakan bahwa dia akan menaikkan levelnya. Dengan tekad di matanya, dia melompat-lompat di atap dan mencoba menangkap bom-bom itu. Dia berhasil menangkap 3 yang pertama dan dengan cepat bergegas menuju sisanya. Pahlawan kita kemudian melakukan parkour melewati dinding dan menggunakan kakinya untuk menangkap 3 lainnya. Makoto menyaksikan seluruh adegan itu terjadi dan menyatakan bahwa sama sekali tidak ada yang normal tentang Kaido. Tapi kemudian dia melempar bom lain entah dari mana ke arah tanah di bawah. Kaido berusaha mati-matian untuk menggapainya. Sementara si pembunuh bayaran mengejeknya dengan mengatakan dia tidak bisa melindungi seluruh siswa seperti itu. Pahlawan kita gagal meraih kubus itu saat jatuh ke lapangan di bawah. Sementara si gila di belakang menjentikkan jarinya dan meledakkan bom itu. Kaido melindungi wajahnya dari ledakan saat para siswa di bawah mulai panik karena ledakan tiba-tiba dan bergegas menjauh dari area itu. Makoto meyakinkannya bahwa dia telah mengaturnya untuk meledak sebelum mencapai tanah jadi tidak ada yang akan terluka, menyebutnya sebagai bonus kecil karena berhasil menangkap 6 bom. Kaido hampir saja marah. Tapi Makoto memotongnya dan mengeluarkan lebih banyak bom lagi, sambil bertanya siapa dia sebenarnya dan apakah dia akan bergabung dengan barisan mereka. Setelah berpikir sejenak, pahlawan kita menjawab bahwa dia hanyalah seorang siswa SMA biasa dan sama sekali tidak akan pernah bergabung dengannya. Makoto terlihat benar-benar kecewa dengan jawaban itu dan berpikir bahwa Kaito tidak akan yakin, kecuali beberapa orang mati. Tapi pahlawan kita hanya menyebutkan satu nama sebagai jawaban, Gungnir. Penyebutan nama itu membuat si pembunuh bayaran berbalik dengan tatapan liar di matanya, sementara Kaido dengan tenang menyatakan bahwa dia pernah dikenal sebagai Gungnir. Sementara pengeras suara sekolah mengumumkan evakuasi. Makoto menatap tajam ke pahlawan kita dan marah padanya karena berani menyebut nama Gungnir.
Tapi saat itu juga dia mengungkapkan bahwa dia hanya mengulur waktu dan sebelum Makoto bisa memprosesnya, para petugas sekolah tiba di atap. Untuk memeriksa apakah ada siswa yang tertinggal, berandalan berambut merah muda itu memberinya waktu 3 hari untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan mereka atau tidak, dan memperingatkan bahwa dia akan menyesal jika menolak. Setelah itu, para siswa dipulangkan lebih awal dari sekolah karena ledakan tersebut. Dan ada obrolan yang sedang berlangsung bahwa tidak ada yang terluka dari ledakan besar itu, dan Yuzuha bertanya pada Kaido mengapa dia tidak pulang. Kaido menjelaskan dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan terlebih dahulu, dan ingin dia tetap di rumah karena ledakan itu bisa jadi serangan lain yang ditujukan padanya. Saat itu juga, Kawai berteriak dengan semangat bahwa tindakan pengamanan telah ditingkatkan, dan bahwa dia sudah mulai belajar seni bela diri untuk melindungi Yuzuhara. Namun antusiasmenya yang berlebihan hanya membuatnya kesal. Yuzuha meminta Kaito untuk mengiriminya pesan jika terjadi sesuatu, dan dia setuju. Tapi begitu dia pergi dengan mobilnya, dia berbalik untuk menatap Makoto seolah-olah untuk memberitahunya bahwa dia tidak bisa menipu siapapun. Sementara itu, saat Mikoto mengamati pahlawan kita, dia yakin bahwa Toji tidak akan membiarkan siapapun mencemarkan nama Gunil. Kemudian di kereta lokal, pahlawan kita berharap dia berhasil mengalihkan perhatian Akatsuki dari Yuzuha dan ke arah dirinya sendiri. Mengingat bahwa meskipun Akatsuki adalah yang termuda dari para tombak ilahi, kemampuannya bukanlah lelucon. Mengepalkan tinjunya, dia berpikir tentang bagaimana dia sudah terbiasa dengan tubuh barunya. Tapi perjalanannya masih panjang sebelum dia bisa menghadapi seorang tombak ilahi dalam pertarungan. Pemikiran itu membuatnya khawatir bahwa dia mungkin akan kalah jika mereka berhadapan setelah 3 hari. Namun itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk melindungi Yuzaul, bahkan jika itu berarti membunuh si berandalan berambut merah muda itu. Saat itu juga, pahlawan kita turun di stasiun Shibuya dan berjalan menuju ke tempat di mana dia pertama kali terbunuh. Dia melompat ke balkon sambil bertanya-tanya mengapa dia datang kemari, karena Murray tidak akan menunggunya ketika pintu tiba-tiba terbuka. Dia curiga kalau itu adalah jebakan yang dipasang oleh organisasi. Tapi meskipun begitu, dia masuk ke dalam apartemen hanya untuk melihat tempat kejadian perkara sudah dibersihkan. Sementara sisa tempat itu masih terlihat sama. Tepat saat itu dia mendengar suara dan langsung memasang kuda-kuda bertarung, mengira ada pembunuh bayaran. Hanya untuk terkejut saat anjingnya, Joey, berdiri di sana sambil mengibaskan ekornya. John menggonggong dengan gembira saat anjing baik itu berlari ke arahnya dan pahlawan kita melihat flashbell di mulutnya. Pemandangan itu membawanya kembali ke masa-masa ketika Deer dan Mirai pergi ke taman dan bermain lempar tangkap dengan John. Matanya pun berkaca-kaca saat menyadari anjing itu masih mengingatnya. Tepat saat itu, sesuatu menarik perhatiannya dan dia melihat sebuah foto dirinya, Mirai, dan John bersama di pantai. Itu membuatnya teringat saat mereka sedang dalam perjalanan. Ketika Mirai memberitahunya bahwa meskipun dia tidak pernah mengerti sifat pekerjaannya, Mirai selalu ingin dia bahagia. Dia menjawab bahwa dia puas dengan hidupnya dan akan mati melindunginya. Mirai hanya berkata bahwa orang mati tidak bisa bahagia dan dia ingin dia mencoba untuk hidup sekali saja. Kini menangis seperti seorang janda. Pahlawan kita menyesal karena tidak pernah bisa membuatnya bahagia, dan bahwa dia sekarang hanya ada dalam ingatannya. Setelah itu dia pulang dan memberitahu keluarganya bahwa sepasang suami istri harus merelakan anjing mereka karena keadaan yang sulit. Jadi dia membawanya pulang dan bertanya, apakah mereka bisa memeliharanya sebelum dia bisa bernegosiasi lebih jauh. Taro langsung setuju untuk mengadopsi anjing itu dan Kyoto menyarankan mereka bergantian mengajaknya jalan-jalan. Ketika mereka menanyakan nama anjing itu, dia menjelaskan bahwa pemilik sebelumnya memanggilnya Jowa. Kemudian, dia mengirim pesan kepada Yuzoha untuk menanyakan apakah sudah terjadi sesuatu.
dan dia bilang keadaan cukup membosankan. Dia menyebutkan bahwa dia mendengar tentang anjing barunya dan bertanya apakah dia boleh datang untuk mengelusnya. Tapi dia menyuruhnya untuk tidak datang sekarang, sambil tersenyum ke ponselnya karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu dia menelepon Akatsuki yang dengan mengejek bertanya apakah dia telah berubah pikiran karena 3 hari belum berlalu. Tapi pahlawan kita mengatakan dia sudah selesai bermain-main dan siap menghajar Akatsuki di atap sekolah sebelum fajar. Bersumpah untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya karena dia adalah Gungnir. Setelah mendengar nama Gungnir, Akatsuki menjadi sangat marah sehingga dia menghancurkan ponsel di tangannya. Dalam pikirannya, seseorang seperti Kaido tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Tuan Toji yang merupakan definisi dari seorang pembunuh bayaran yang sempurna. Namun meskipun begitu, Kaido masih berani mengklaim nama Gungnir tepat di hadapannya 3 tahun sebelumnya di Timur Tengah. Mereka berdua sedang dalam misi berbahaya bersama. Pada satu titik, Akatsuki membuat kesalahan fatal yang membuatnya benar-benar dikepung oleh musuh. Lengan kirinya hancur dan jelas dia akan mati. Tepat saat dia mempersiapkan diri untuk ajalnya, Toji tiba-tiba muncul dan menebas setiap musuh dalam sekejap mata. Akatsuki berterima kasih padanya, mengatakan dia hanya bisa bertahan sejauh ini karena serangannya yang dahsyat dan mendesaknya untuk kembali hidup-hidup, berjanji akan menangani misi dari sana. Keesokan paginya mereka berdua bertemu di atap. Akatsuki dengan santai bertanya pada Kaido apa yang dia pikirkan datang ke sini untuk bertarung sambil mengenakan seragam sekolah. Kaido menjawab bahwa dia berencana untuk mengalahkannya terlebih dahulu dan kemudian masuk kelas. Sambil tertawa, Akatsuki mengatakan, mereka berdua punya ide yang sama persis dan menambahkan bahwa sejak kemarin, dia telah memikirkan bagaimana gerakan Kaido hampir sama dengan Gungnir. Dia mengaku pernah ingin menjadi sepertinya. Tapi sekarang setelah Kaido membuatnya merasakan kehadiran Gungnir secara langsung, dia tidak akan pernah memaafkannya. Untuk itu, setidaknya tidak sampai dia menghancurkannya menjadi serpihan daging panggang. Dengan seringai Akatsuki mengatakan bahwa dia ingin berbagi sedikit rahasia. Sebelum mereka mulai bertarung, dia mengungkapkan bahwa dia telah menanam bom di suatu tempat di sekolah dan karena lengan prostetik kirinya terhubung langsung ke otaknya. Dia bisa meledakkannya secara instan hanya dengan gerakan jarinya. Jika Kaido kalah darinya, maka banyak orang akan mati. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan pertumpahan darah adalah dengan memutuskan hubungan antara lengan dan otaknya yang hanya menyisakan 2 pilihan, yaitu memotong lengannya atau menghancurkan otaknya. Namun, Kaido dengan tenang menunjukkan bahwa ada pilihan ketiga. Bom juga bisa dijinaka jika Akatsuki dibuat pingsan. Mendengar ini Akatsuki benar-benar terkejut. Dan Kaido menjelaskan bahwa dia sudah memberitahunya bahwa dia mengenal Akatsuki. Saat Kaido bersiap untuk bertarung, dia mengatakan bahwa dia tidak datang ke sini untuk membunuhnya. Dan dia datang hanya untuk menghentikannya dengan senyum percaya diri. Kaido bertanya, apakah Akatsuki benar-benar yakin bisa melakukannya? Dan tanpa peringatan dia melesat maju dan melancarkan serangan. Akatsuki berhasil menghindarinya, tetapi jagoan kita menyadari bahwa satu-satunya keuntungannya adalah mengetahui taktik Akatsuki dan kepribadiannya. Karena performa fisik tubuh ini sama sekali tidak selevel dengan miliknya sendiri. Akatsuki melemparkan beberapa bom ke udara dan ketika meledak ledakannya bertujuan untuk menghancurkan mata dan telinga targetnya. Dia melanjutkannya dengan ayunan Hokiri. Namun, karena Kaido sudah tahu semua tentang taktik ini, dia dengan cepat menghindar dan bergerak maju untuk mendaratkan pukulan ke dada Akatsuki. Di udara, Akatsuki menggeser tubuhnya dan menghindari serangan itu. Lalu dia membalas dengan pukulan telat yang membuat Kaido terbang di udara. Saat Kaido menyeimbangkan dirinya, Akatsuki mengatakan bahwa terbang mundur untuk meredam dampaknya adalah keputusan yang tepat. Karena pukulan langsung dari lengan prostetiknya akan menghancurkan lengan Kaido sepenuhnya.
Dengan senyum mengancam, Akatsuki memperingatkan bahwa jika Kaido benar-benar gungin, maka ini masih jauh dari batas kemampuannya. Pukulan itu sudah membuat tulang rusuk Kaido retak. Dia menyadari bahwa para Divine Spear bukanlah jenis musuh yang bisa dikalahkan hanya dengan mengetahui teknik mereka. Kaido berpikir dalam hati bahwa sebagai seorang pembunuh, kehidupan yang damai tidak pernah ditakdirkan untuknya. Namun jika dia masih hidup, pasti ada alasannya. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia akan menang tanpa membunuh siapapun. Dia akan bertahan hidup demi semua orang yang peduli padanya. Dengan tekad yang kuat, dia melancarkan pukulan terkerasnya. Dan keduanya saling bertukar pukulan cepat, tetapi Kaido tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Akatsuki memanfaatkan momen itu dan melepaskan rentetan serangan. Kaido mencoba menghindarinya, tetapi dia tidak bisa menghindari semuanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu lebih fokus membaca gerakan lawannya. Akatsuki mendaratkan tendangan keras yang membuat Kaido tergelincir ke belakang. Dengan jarak di antara mereka yang melebar, Akatsuki melemparkan bom lai dan meledakkannya. Ledakan besar pun terjadi, dan dia bergegas maju untuk serangan terakhir. Tetapi, karena Kaido tahu setiap gerakannya dia sudah siap, Akatsuki melayangkan pukulan dengan kekuatan penuh. Tetapi Kaido menahannya dan mengatakan bahwa dia bisa merasakan amarah dan niat membunuhnya, dan hal seperti ini tidak akan menghancurkan tekadnya. Dia akan menerima semua kemarahan Akatsuki dan menelannya utuh. Akatsuki merasakan ada sesuatu yang aneh dan melompat mundur. Sementara itu Kaido memegangi kepalanya saat inderanya menjadi begitu tajam sehingga dia tidak hanya bisa mendeteksi benda-benda fisik di sekitarnya, tetapi juga kesadaran sang pembunuh. Akatsuki terkejut dengan perubahan sikap yang tiba-tiba dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Dia berpikir bahwa dia melancarkan serangan terakhir dari titik buta Kaido dan bertanya-tanya bagaimana bisa bocah sekolah itu berhasil menahan serangan seperti itu. Seolah-olah dia sudah tahu persis dari mana serangan itu akan datang. Dia mengeluarkan beberapa kubus bom lagi dan menyatakan bahwa keadaan mulai menjadi lebih menarik. Dia membungkuk dengan tatapan serius dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kaido, tetapi berjanji untuk menembus pertahanannya dengan gerakan selanjutnya. Jagoan kita mengambil posisi bertahan dan menyadari bahwa Akatsuki kembali menyerang. Pembunuh berambut merah muda itu menjatuhkan salah satu bom di belakangnya dan menggunakan ledakan itu untuk melontarkan kubus bom lainnya dengan kecepatan penuh ke arah Kaido. Ledakan besar pun terjadi, tetapi jagoan kita berhasil menghindarinya dengan menjadi Jinwoo dan melangkah ke samping pada detik terakhir yang menyebabkan benda itu meledak tepat di belakangnya. Akatsuki menyebutnya hebat karena berhasil menghindari serangan spesialnya. Tapi dia berpikir, jika pahlawan kita bisa dibunuh semudah itu, maka tidak ada gunanya mengirimkan tombak alit sepertinya. Tapi pemuda kita hanya mengabaikannya dan bersiap menerima apapun yang akan dilemparkan oleh anak laki-laki berambut merah muda itu kepadanya. Kembali ke rumahnya, John terbangun karena ledakan itu. Dan begitu juga ibu Kaido yang bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Dia bertanya-tanya apakah itu mungkin kembang api. Sementara itu kembali di atap, keduanya masih bertarung sekuat tenaga satu sama lain. Masih bertahan dengan tinjunya. Kaido berpikir meskipun mustahil untuk melihat tangan Akatsuki, pemuda kita masih bisa memprediksi setiap gerakannya. Karena dia tahu semua polanya, Akatsuki menegang saat dia mempersiapkan gerakan berikutnya. Tapi pemuda kita dengan ahli memprediksi bahwa dia akan melampar 4 bom yang seharusnya meledak 2 meter di depannya, tepat saat sang pembunuh akan mengaktifkannya. Kaido menendang semuanya ke berbagai arah untuk menyebarkannya yang menutupi seluruh atap dengan ledakan dahsyat. Kaido berhasil tetap berdiri sambil melindungi wajahnya dari ledakan yang hebat. Tapi kemudian, dia memprediksi gerakan sang pembunuh berikutnya dan menghindari pukulan yang datang dari kiri. Pahlawan kita membalas serangan itu dengan beberapa pukulan tajamnya sendiri yang memaksa Akatsuki untuk bertahan.
Saat dia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh tentang ini, dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia bahkan tidak berhasil mendaratkan satu pukulan pun, sang pembunuh berpikir bahwa mata dan telinga Kaido seharusnya sudah lama tidak berfungsi karena bom-bom itu belum lagi panas membara yang seharusnya membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Namun, tatapan di mata pemuda kita membuat Akatsuki merasa seolah-olah dia bisa melihat menembus semua gerakannya, yang membuatnya teringat kembali pada kenangan Gungnir yang dicintainya. Dia ingat ketika Kaido berkata bahwa dia adalah Gungnir. Tapi itu membuatnya marah saat dia berteriak pada pahlawan kita untuk tidak main-main dengannya. Dia menuntut untuk tahu apakah anak SMA itu benar-benar Tojinya dan jika itu benar, lalu kenapa dia muncul sekarang dari semua waktu? Di sisi lain, Kaido nyaris tidak bisa bertahan saat dia berjuang untuk mengatur napasnya tetapi masih berhasil mengangkat tinjunya. Dia menyadari bahwa meskipun dia bisa membaca gerakan sang pembunuh, anak itu masih terlalu cepat. Dan dia tidak bisa mengimbanginya lebih lama lagi di dalam tubuh yang tidak terlatih ini. Dia melompat ke pinggiran atap dan memutuskan untuk akhirnya berhenti melarikan diri. Pada saat yang sama, Akatsuki berpikir tidak ada tempat lagi bagi pria itu untuk kabur. Dia mengambil segenggam bom dan berpikir tidak masalah jika gerakannya bisa diprediksi dan menantangnya untuk menghindari serangan itu. Saat dia melemparkan bom kubus ke arah pahlawan kita mengunci targetnya pada saat itu juga dan berlari ke depan. Menggunakan setiap ons kekuatan di tubuhnya sambil bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membuat siapapun tidak bahagia lagi, Akatsuki mengaktifkan bomnya dan menerangi seluruh atap seperti matahari. Tapi Kaido terus maju meskipun dia tidak bisa lagi melihat. Dia merasakan sang pembunuh di depannya dan melancarkan serangan. Tapi Akatsuki berhasil menghindarinya dan menggunakan bom kubus di tangan logamnya saat dia melayangkan bogem mental lurus ke arah kepala pemuda kita. Namun Kaido membacanya seperti buku terbuka, menahan pukulan itu dengan sikunya yang membuatnya benar-benar lengah dan melanjutkan blokiran itu dengan sikut yang menghancurkan lurus ke wajahnya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia meneriakkan nama Akatsuki dan melanjutkannya dengan pukulan brutal ke tubuh. Lalu menghabisinya dengan tendangan lurus ke perutnya. Hantaman itu menghancurkan lengan logamnya dan membuat sang pembunuh terbang melewati tepi atap. Dan dia jatuh pingsan saat tubuhnya mendekati beton keras yang tidak ramah di bawah. Adegan kemudian beralih ke kilas balik, di mana pembunuh muda itu menyuruh Gungnir untuk melupakannya dan keluar dari bahaya. Tetapi pahlawan kita memberitahunya bahwa dia tidak mau. Bahkan satu pul, temannya mati. Gungnir merasa cara berpikir seperti ini tidak cocok untuk seorang pembunuh bayaran. Tapi justru karena itulah dia membuat pilihan itu tidak peduli seberapa besar lawannya, dia akan mengejar rasa keadilannya sendiri. Akatsuki akhirnya sadar dan bertanya pada Kaido kenapa dia menyelamatkannya, dan dia menjawab bahwa prioritas utamanya hanyalah menjinakkan bom itu. Dan dia tidak pernah berpikir untuk menghabisinya. Sejak awal si pembunuh bayaran itu menyeringai dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengalahkan seluruh organisasi sendirian. Tapi Kaido tetap teguh bahwa dia akan melakukannya tidak peduli apapun. Karena itulah satu-satunya rasa keadilan yang bisa dia miliki. Sebagai mantan pembunuh bayaran, kata-kata dan tatapan yang familiar itu membuat Akatsuki terkejut mengingatkannya pada Gungnir, sementara Kaido menyatakan bahwa tidak peduli itu Great Whale atau Odin, dia berjanji akan mengalahkan mereka semua. Pernyataan itu membuat Akatsuki tertawa terbahak-bahak. Dia mengulangi kata-kata Kaido dan menyebutnya gila. Karena memikirkan hal seperti itu yang mengejutkan Kaido, si pembunuh bayaran itu percaya padanya bahwa dia benar-benar Toji tanpa keraguan. Anak itu tersenyum dan berkata bahwa hanya orang gila seperti Toji yang bisa mengatakan sesuatu seliar itu, sementara pahlawan kita hanya menatapnya dengan terkejut. Anak laki-laki berambut merah muda itu kemudian beralih ke topik utama dan bertanya, kenapa dia terlihat seperti tusuk gigi padahal seharusnya dia sudah terkubur 6 kaki di bawah tanah.
Kaido menjawab bahwa dia juga yakin sudah mati saat itu. Tapi saat dia bangun tiba-tiba, dia sudah berada di dalam tubuh Kaido. Dia menunjuk ke otaknya dan berkata bahwa untuk saat ini, hanya itulah yang tersisa dari Toji. Yang membuat Akatsuki duduk, karena benar-benar terkejut. Pahlawan kita melanjutkan bahwa orang yang memberi perintah untuk pembunuhan itu hanyalah Odin, yang mana hal itu membuat wajah Akatsuki menjadi pucat. Pasti Kaido kemudian memberitahunya bahwa dia benar-benar harus menjadi lebih kuat dan bertanya pada Akatsuki apakah dia mau membantunya, yang membuat si pembunuh bayaran itu teringat kembali. Pada adegan itu lagi Akatsuki tertawa sekali lagi dan menyuruhnya untuk berhenti bercanda. Dia mengambil lengan logamnya dan berkata dia tidak bisa membunuhnya, tidak peduli siapapun yang memerintahkannya sekarang. Karena dia tahu pasti Kaito adalah Toji. Pahlawan kita bertanya, apakah dia akan kembali ke organisasi? Tapi si pembunuh bayaran itu langsung menyangkalnya dan berkata bahwa kembali setelah kekalahan seperti itu adalah hal yang mustahil. Dia kemudian bertanya pada anak itu, apa rencananya sekarang? Dan Akatsuki menjadi serius mengatakan bahwa dia akan memutuskan setelah menyelidiki semuanya untuk sementara waktu. Karena dia masih merasa mustahil untuk percaya bahwa Odin akan menargetkan Toji, dia menyuruh pahlawan kita untuk pergi juga. Karena polisi mungkin sedang dalam perjalanan dan bercanda bahwa sekolah kemungkinan akan ditutup untuk beberapa waktu. Pahlawan kita memperhatikannya berjalan pergi dan mulai memanggilnya. Tapi tiba-tiba dia pingsan ke tanah. Dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Saat dia merasa kesadarannya memudar, sementara itu beberapa pembunuh bayaran tak dikenal masuk ke lokasi kejadian dan melanjutkan untuk mengambil Gumir sesuai rencana. Sebuah suara mulai memanggil pahlawan kita, menyuruhnya untuk segera bangun. Dan dia bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Matanya akhirnya terbuka saat dia melihat sekeliling, bertanya-tanya di mana dia sebenarnya. Dan dia menyadari bahwa dia kembali ke tubuh aslinya. Suara itu kemudian berkata lagi bahwa dia akhirnya sudah bangun dan memberitahunya bahwa mereka berdua adalah bagian dari satu sama lain. Sekarang Kaido perlahan melayang ke arahnya, yang membuat mata Toji terbelalak kaget. Kaido memanggilnya lagi dan menyuruhnya untuk melindungi Yuzua dengan kekuatan itu. Tapi Toji menolak untuk melepaskannya. Saat dia meneriakkan nama anak itu dan mengulurkan tangan ke arahnya, saat itu juga dia bangun dengan keringat dingin dan disambut oleh wajah anjing yang ramah. Sambil berbaring di lantai, dia bertanya-tanya di mana dia sekarang. Sementara di lantai bawah orang tuanya sedang menonton berita yang melaporkan ledakan lain di sekolah. Keduanya sangat khawatir tentang ledakan bom itu dan Kyoto bertanya apakah mereka harus membawa Kaido ke rumah sakit. Saat dia membaca pesannya yang mengatakan dia pulang lebih awal dan tidur karena merasa pusing, sang ayah bertanya apakah dia terlalu khawatir dan mengatakan Kaido mungkin hanya kelelahan dari semua yang telah terjadi dan meyakinkannya bahwa putra mereka akan baik-baik saja setelah beristirahat. Sementara itu Kaido menatap langit-langit sambil berpikir bahwa kepalanya masih terasa pusing dan menyadari bahwa dia telah tidur selama setengah hari. Dia ingat menjadi pusing di atap, lalu terbangun di kamarnya dengan luka-lukanya yang sudah diobati. Dia teringat bahwa Akatsuki akhirnya percaya bahwa dia adalah Toji. Namun dia bertanya-tanya, apakah dia menunjukkan kekuatan yang cukup di tubuh yang lemah ini untuk benar-benar meyakinkannya tentang perasaan luar biasa tadi. Rasanya seolah-olah emosi Akatsuki mengalir ke dalam dirinya dan tanpanya ada kemungkinan besar dia akan mati. Dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Tapi kemudian teleponnya berdering. Saat dia melihat itu adalah Yuzua, dia dengan cepat menjawab dan berteriak menanyakan apakah dia baik-baik saja, yang membuatnya terkejut. Dia segera membalikkan pertanyaan padanya karena dia mengabaikan semua pesannya sejak pagi. Dia meminta maaf dan mengatakan dia tertidur sampai sekarang dan bahwa dia hanya senang dia aman. Dia kemudian memberitahunya tentang ledakan di sekolah yang menghancurkan atap dan bahwa kelas sekarang dibatalkan selama seminggu, yang mana dia pura-pura tidak tahu apa-apa tentang itu.
Dia menyadari ada sesuatu yang aneh dan bertanya pada Kaido apakah dia terlibat dalam hal ini lagi yang membuatnya berkeringat dingin. Dia kemudian mulai memarahinya dan mengatakan dia selalu mendapat masalah dan bahkan bertanya apakah alih-alih sakit dia sebenarnya terluka dalam ledakan sekolah. Kaido duduk dan berpikir gadis ini tajam seperti biasanya. Dia mengembalikan pertanyaan padanya dan bertanya, apakah dia juga dalam bahaya? Dan kemudian memberitahunya untuk tidak khawatir lagi karena dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindunginya. Yuzuha menjadi lebih merah dari tomat dan menuntut untuk tahu apa yang merasukinya. Dan memberitahunya untuk tidak mengalihkan perhatiannya dengan pembicaraan pahlawan yang keren. Dia terus berbicara sementara di lantai bawah ibu Kaido menjawab bel pintu. Namun tidak menemukan siapapun di sana dan malah melihat sebuah paket di lantai. Tak lama kemudian ada ketukan di pintu Kaido. Dan ibunya bertanya, apakah dia sudah bangun dan mengatakan ada paket untuknya, tetapi dia meninggalkannya di lorong. Kaido merasa curiga karena dia tidak memesan apapun. Dan ibunya menyuruhnya datang untuk makan malam jika dia merasa baik-baik saja, sementara Yuzuha menyadari hari sudah malam dan mengucapkan selamat tinggal. Kaido mengambil kotak itu dan menimbangnya di tangannya. Saat dia tidak merasakan adanya jebakan, tetapi ketika dia membukanya matanya terbelalak kaget saat dia melihat pisau pembunuh bayaran aslinya bersama dengan sebuah kartu. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa mengirim ini ke rumahnya. Ketika dia mengambil kartu itu, dia melihat satu set koordinat dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertemu pengirimnya apapun yang terjadi. Pahlawan kita berjalan-jalan di Shinjuku mengikuti koordinat lokasi yang tertulis di catatan yang datang bersama pisaunya dan memperhatikan bahwa meskipun tempat itu dekat dengan stasiun, lalu lintas pejalan kaki menurun tajam. Ini membuatnya bertanya-tanya, apakah pengirim catatan itu mungkin bersembunyi di suatu tempat seperti ini dan dia bertanya-tanya apakah itu bisa jadi orang yang mentransplantasikan otaknya, berteori bahwa itu pasti menyangkut identitasnya sebagai Kaido. Akhirnya dia tiba di sebuah kompleks apartemen dan langsung merasakan bahwa itu akan menjadi tempat persembunyian yang sempurna. Dia melangkah ke lobi tetapi setelah mendapatinya kosong dia terus maju. Dia akhirnya menemukan sebuah pintu masuk ke tingkat yang lebih rendah. Dan dengan cepat mencurigainya sebagai jebakan dari orang yang mengirim pisau. Ketika dia akhirnya mencapai area parkir bawah tanah, dia membuka pintu dan berjalan maju bertanya-tanya mengapa dia dipanggil ke tempat ini. Ketika tiba-tiba dia nyaris tidak berhasil menghindari serangan diam-diam, melihat sebuah panah di belakangnya. Dia melihat orang yang memegang busur panah, mengungkapkan dirinya bersama seorang kaki tangan wanita. Dan dia berkomentar bahwa menghindari panah itu bukanlah suatu kebetulan, karena penembak yang sebenarnya bahkan akan mampu menghindari peluru. Dia kemudian berkomentar bahwa otak pria kita tampaknya bekerja dengan baik. Dan pria kita yang tidak mengenali mereka bertanya, apakah mereka yang memanggilnya ke sana? Si pemegang busur silang berkata dia tidak pantas mendapatkan jawaban dan memasang anak panah lain. Dia menembakkannya sambil berkata bahwa sang pahlawan harus membuktikan dirinya dengan mengalahkan mereka. Pemuda kita menghindarinya tepat pada waktunya, dan dia melihat sepasang mata bersinar yang menatap tajam ke arah mereka dari belakang. Gadis itu mengayunkan sikunya, tetapi dia meluncur keluar dari jangkauan tepat pada waktunya, membuat serangannya malah mengenai pilar. Sementara itu dia dengan cepat mengukur bahwa dua itu memiliki kemampuan setara tombak level menengah. Dan saat dia melancarkan serangan lain dia menangkis pukulannya, sambil menyadari bahwa mereka menggunakan taktik organisasi lama yaitu menciptakan celah menggunakan busur silang. Dan mengakhirinya dengan pertarungan jarak dekat. Tepat saat itu, pria satunya mengayunkan pukulan hook dari belakang, tetapi pemuda kita berputar dan maju untuk melakukan serangan ganda. Mendaratkan pukulan uppercut ke perut si gadis dan tendangan memutar ke dagu si pria. Dampaknya membuat si gadis terlempar, sementara si pria terhuyung ke belakang bertanya-tanya kekuatan macan apa yang mengenainya. Sebelum dia melesat maju
untuk mencoba lagi. Pria kita sudah bisa membaca gerakannya dari jauh sama seperti di pertarungan sebelumnya, dan memprediksi bahwa lawannya akan membuka serangan dengan combo 4 serangan yang dimulai dengan tebasan ke bawah dari kiri. Jadi bahkan sebelum dimulai dia sadar tidak perlu menghindar, dia menangkis serangan pertama dan melayangkan pukulan lurus ke dadanya. Saat pertarungan berlanjut, kemampuan kesadaran spasial, kecepatan reaksi, dan prediksi tindakannya meningkat secara dramatis. Dan dia benar-benar melumpuhkan kedua pembunuh itu. Sang wanita dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak dikalahkan oleh anak kecil biasa tetapi oleh pembunuh terkuat di antara mereka yang dikenal sebagai Gungnir. Tepat saat itu si pria busur silang tertawa dan memuji bahwa sang pahlawan tidaklah burung, tetapi dia berkata sudah selesai bermain-main dan merogoh sakunya. Sebelum rekannya berteriak padanya untuk berhenti, karena itu melanggar perintah mereka. Tetapi dia balas berteriak bahwa dia tidak bisa mengakhirinya. Setelah dipermalukan seperti ini, tiba-tiba suara ketiga menyuruhnya berhenti. Dan sosok yang tidak asing muncul menyapa pemuda kita Toji. Dan berkomentar bahwa transplantasi otaknya berhasil. Pria kita langsung mengenalinya sebagai dokter organisasi Kyosuke Kuji dan menuduhnya sebagai dalang di balik seluruh transplantasi otak dan menghubungkannya dengan organisasi. Tetapi sang dokter menyuruhnya untuk tenang dan menjelaskan. Meskipun dialah yang memanggilnya ke sana, bukan dia yang melakukan operasi otak. Dia menambahkan bahwa dia juga telah meninggalkan organisasi Great Wheel dan berjanji akan menceritakan semua yang terjadi pada hari kematiannya. Karena benar-benar bingung, pemuda kita menoleh pada Kuji dan bertanya siapa dia. Kuji menjawab bahwa dia akan menjelaskan semuanya dan memberitahu Kaido bahwa ada perintah untuk membunuhnya. Dan orang yang melaksanakannya tidak lain adalah rekannya Hayate. Saat nama itu disebut, ekspresi pahlawan kita langsung berubah menjadi marah. Selanjutnya Kuji menjelaskan bahwa perintah itu sangat rahasia, hanya diketahui oleh segelintir orang. Dan dia adalah salah satunya. Dia berkata bahwa dialah yang membocorkan semua informasi yang memungkinkan otak Kaido dapat diselamatkan sebelum otak itu disembunyikan dari organisasi. Mendengar itu Kaido bertanya, apakah itu berarti Kuji telah mengkhianati organisasi? Dan kemudian dia menuntut untuk tahu tentang dua orang lainnya. Kuji menjawab bahwa mereka adalah anggota Agros, sebuah unit khusus yang beroperasi di bawah komando langsung dari pemerintah Jepang. Satu-satunya tujuan unit ini adalah untuk memusnahkan organisasi Great Wheel. Dia menambahkan bahwa mereka lebih dikenal sebagai Argos, dan merekalah yang mentransplantasikan otak Toji ke dalam tubuh Kaido. Mendengar itu Toji menjadi sangat kesal. Setelah mengetahui otaknya ditangani oleh pemerintah Jepang, Raul berkomentar itu adalah tugasnya sebagai abdi negara. Sementara Rika dengan sopan mengatakan dia senang bertemu dengannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa pemerintah memandang organisasi Great Wheel sebagai ancaman terbesarnya. Raul menambahkan bahwa otak Toji diawetkan semata-mata karena mereka membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Kaido berjuang untuk memproses semua yang baru saja dia dengar. Kuji memberitahunya bahwa mereka awalnya memantau kemajuan transplantasi otaknya. Dan mereka lega karena tidak harus membunuhnya, tetapi mengingat situasi saat itu, kematiannya sepertinya tidak terhindarkan. Mendengar itu, pemuda kita bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu dia akan dibunuh? Maka mereka pasti juga tahu bahwa Murai dalam bahaya. Dia memberikan tatapan dingin. Dan tatapan itu begitu tajam hingga Reika menjadi takut. Raul dengan cepat mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu, mengklaim bahwa mereka bahkan tidak ada di sana saat itu. Saat kepalanya mulai berdenyut, pemuda kita memegangnya dengan satu tangan dan bertanya apakah kekuatan Honor yang membuatnya bisa merasakan niat membunuh juga merupakan efek samping dari transplantasi otak. Tetapi sebelum ada yang bisa menjawab, dia tiba-tiba pingsan dan jatuh ke tanah, membuat semua orang membeku kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Sementara yang lain khawatir, Kuji tampak lebih tertarik
dengan kemampuan misterius yang baru saja dia sebutkan. Kembali ke organisasi Great Wheel, Hashima bertanya pada Izumi, apakah Akatsuki telah melaporkan sesuatu? Dan Izumi menjawab bahwa tidak ada kontak sama sekali dan Akatsuki bahkan telah memutus semua bentuk komunikasi. Izumi mengakui bahwa Akatsuki selalu sulit untuk dihadapi. Tetapi dia tahu bahwa 12 tombak suci diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka suka selama mereka tidak menentang Odin. Hashima kemudian bertanya, apakah dia percaya mungkin bagi seorang anggota 12 tombak suci untuk dikalahkan? Tetapi Izumi mencibir pertanyaannya. Mengatakan jarang sekali mendengar lelucon darinya, dia berkomentar bahwa kecuali mereka berhadapan dengan hantu Gungnir, dia tidak bisa membayangkan Akatsuki kalah dari orang lain. Hashima setuju bahwa kekuatan Gungnir sangat mengerikan. Tetapi dia mengingatkannya bahwa pria itu sudah mati dan tubuhnya telah dibuang sejak lama. Namun, Izumi menyebutkan ada rumor bahwa Argus mungkin telah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Kedua pria itu setuju bahwa jika benar-benar ada mata-mata di antara mereka, mereka harus bertindak cepat sebelum situasi memburuk. Dipenuhi amarah, Hashima menyatakan bahwa mereka harus melenyapkan Argus terlebih dahulu sebelum mengalihkan perhatian mereka ke kursi Fenrir. Dan Izumi dengan tegas setuju. Pada saat yang sama, pemuda kita sekali lagi menemukan dirinya di dalam alam pikiran dan dengan cepat mengenalinya. Sebagai tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya, Kaito muncul di hadapannya dan menjelaskan bahwa ini adalah tempat di mana pikiran mereka telah menyatu pada saat itu. Toji mengonfirmasi bahwa dia sekarang mengerti identitas Kaito dan bertanya, apakah ruang aneh ini adalah kekuatannya. Kaito memberitahunya bahwa dia akan dapat menggunakannya dalam arti yang sebenarnya selama dia belajar untuk mempercayai instingnya sendiri. Toji bangun dan menyadari situasinya terasa anehnya mirip dengan saat setelah pertarungannya dengan Akatsuki, di mana dia juga pingsan karena sakit kepala dan pusing, hanya untuk terbangun dengan kesadaran Kaito hadir, duduk di dekatnya. Kuji memberitahunya bahwa mereka saat ini berada di dalam salah satu tempat persembunyiannya, yang terhubung langsung ke garasi parkir tempat mereka berada sebelumnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa sudah tepat 1 jam dan 50 menit. Sejak Toji pingsan sampai dia akhirnya bangun, dia juga melakukan beberapa tes pada otak Toji saat dia tidak sadarkan diri, memastikan tidak ada masalah dengan koneksi sarafnya, namun aktivitas otaknya beroperasi jauh di luar jangkauan normal dan melonjak lebih tinggi lagi selama pertempuran. Menurut Kuje, niat membunuh yang Toji rasakan kemungkinan besar disebabkan oleh aktivitas otak yang meningkat ini. Meskipun dia mengakui bahwa mendapatkan pendapat ahli akan lebih ideal, tetapi untuk saat ini dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa kondisinya sangat berbahaya. Kuji memperingatkannya bahwa kelebihan beban itu telah menyebabkannya koma selama berjam-jam. Dan jika ini terus berlanjut tanpa terkendali terlalu lama, tekanannya akan menjadi fatal. Pahlawan kita berdiri perlahan, mencengkeram pisaunya dan mengarahkannya lurus ke Kuji. Dia dengan dingin mengingatkan pria itu bahwa dia masih belum menjawab pertanyaan sebelumnya. Dia menuntut untuk tahu apakah Kuji membiarkan Murai diambil hanya agar dia bisa merekrutnya. Menjaga suaranya tetap tenang, Kuji menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi tidak ada alasan baginya untuk melampiaskan amarahnya padanya. Pria itu kemudian bertanya, apakah dia lebih suka mati bersamanya. Sebelum ketegangan PK, Roll tiba-tiba menendang pintu hingga terbuka dan suaranya memotong pembicaraan. Sambil menyuruh pemuda itu untuk menyingkirkan pisaunya dengan wajah serius. Dia mengajak pria itu dengan mengatakan bahwa organisasi Kehendak Agung adalah kelompok berbahaya yang bertujuan untuk menghancurkan dunia. Dan sekarang salah satu mantan anggotanya yang gila sedang duduk di sana mencoba menceramahi mereka. Kuji turun tangan, menjelaskan bahwa Argus percaya ada 2 kunci untuk mengalahkan organisasi itu. Yang pertama adalah Gungnir, sedangkan yang kedua adalah harta suci yang dikenal sebagai benih Fenrir.
sesuatu yang mereka bertekad untuk lindungi dengan segala cara. Mendengar ini, pikiran pahlawan kita langsung teringat kembali pada saat Akatsuki mengejar Yuzuha karena alasan ini. Dia kemudian bertanya apa yang mereka harapkan darinya. Mendengar itu, Raul tidak membuang waktu untuk menyindirnya lagi, mengatakan bahwa sekarang dia akhirnya terdengar kooperatif. Tapi Toji meyakinkan mereka saat dia menyatakan bahwa menjatuhkan organisasi itu sudah menjadi sesuatu yang telah dia putuskan untuk dilakukan. Dengan atau tanpa mereka, dan Rahul setuju. Karena tujuan yang sama membuatnya lebih mudah untuk dipercaya. Dengan itu, Kuji memaparkan rencana mereka. Mereka akan menargetkan salah satu fasilitas inti organisasi tempat pahlawan kita pernah bekerja. Bahkan hanya sedikit yang tahu keberadaannya. Itu adalah lembaga penelitian. Tempat evolusi manusia paksa yang dikenal sebagai Avalon dipelajari. Itu juga merupakan markas bagi tim khusus yang didedikasikan untuk meneliti benih Fenrir. Jika mereka bisa menyelidiki Avalon, mereka bisa mengungkap segalanya tentang harta itu. Pemuda kita berpikir bahwa itu mungkin juga akan membawanya pada kebenaran di balik mengapa Yuzuhara diincar. Dia kemudian memberitahu Kuji untuk memberinya rincian lengkap operasi. Ketika hari itu akhirnya tiba, sebuah pesawat terbang tinggi di atas lokasi yang tidak diketahui. Kuji berdiri di sampingnya menjelaskan bahwa jika dia berhasil mencuri dan menghancurkan penelitian itu akan memberikan pukulan telak bagi organisasi. Operasi akan segera dimulai. Dan saat dia mempersiapkan diri untuk misi, waktu terus berjalan dan hanya 5 menit tersisa sebelum infiltrasi dimulai. Saat 3 menit tersisa sebelum helikopter mencapai lokasi target, Raul melirik ke arah Toji dan bertanya apakah dia merasa takut. Toji dengan tenang menjawab bahwa dia merasakan hal yang sama seperti Raul. Meskipun dalam benaknya dia diam-diam berpikir bahwa saat yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya akan terjadi di ruang operasi, tepat sebelum serangan dimulai. Kuji memaparkan rincian misi. Dia menjelaskan bahwa fasilitas penelitian dibagi menjadi 2 bagian utama. Kompleks di atas tanah yang memiliki 20 lantai dan kompleks bawah tanah. Di masa lalu tempat ini berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para pembunuh. Tapi sekarang tempat itu berfokus pada penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pembunuh mutan melalui manipulasi genetik. Mendengar itu, Reika berkomentar bahwa pada dasarnya itu adalah pabrik yang mengubah manusia biasa menjadi monster. Melanjutkan pengarahannya, Kuji menyatakan bahwa target utama mereka terletak di lantai 3 bagian bawah tanah, tempat data paling berharga disimpan. Ini termasuk informasi penting tentang benih Fenrir. Kemudian Raul menguraikan tujuan misi adalah untuk mengambil data dan jika memungkinkan, menghancurkan fasilitas secara keseluruhan. Untuk ini, mereka akan dibagi menjadi 2 tim. Salah satu dari mereka mencuri perhatian pasukan keamanan sementara yang lain menyusup ke Gedung. Meskipun Avalon adalah fasilitas yang sangat rahasia, pertahanannya tidak setingkat pangkalan militer yang layak. Tetap saja, infiltrasi akan sulit karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang tata letak internal. Toji mengajukan diri untuk menangani infiltrasi itu sendiri. Tapi Raul memberinya respons licik dengan mengatakan kalau itu memang rencananya dari awal. Dan sambil menyeringai licik, Raul mengisyaratkan kalau dia sudah tahu alasan Toji dibiarkan hidup. Sampai sekarang, dia berkata kalau nyawa pahlawan kita akan digunakan demi perdamaian dunia. Dia menambahkan kalau dia akan menemaninya masuk, yang berarti mereka harus bekerja sama. Dengan sisa waktu hanya 90 detik, Raul dan Reika mulai memberikan instruksi terakhir mereka. Pria itu memerintahkan semua orang untuk tetap di posisi mereka masing-masing. Sementara Reika memberitahu tim kalau 10 orang akan menemaninya ke atap, dan 10 orang lainnya akan menuju ke gerbang utama. Dia menjelaskan kalau tugas mereka adalah membuat keributan untuk menarik perhatian agar para penjaga sibuk, sehingga memberi Toji dan Raul kesempatan untuk menyelinap masuk di tengah kekacauan. Pahlawan kita meyakinkannya kalau mereka akan berhasil tanpa gagal,
dan Raul memberitahunya kalau mereka akan mulai masuk. Dari sisi selatan saat jalan landai terbuka, Raul berkata kalau dia hampir tidak bisa melihat apapun menembus awan tebal. Tapi pahlawan kita menjawab kalau dia bisa dengan jelas merasakan Avalon tepat di bawah mereka. Saat titik pendaratan mereka mendekat, Toji menoleh ke Raul dan dengan lantang mengumumkan kalau dia bukan lagi Gunil. Dia adalah Kaito Fujiwara. Dengan itu, operasi pun dimulai dan semua orang mulai melompat dari pesawat. Pahlawan kita melesat di udara, dan Raul memberitahunya kalau dia terlalu cepat. Tapi dia tidak mendengarkannya, karena dia sedang berpikir kalau ini adalah fasilitas organisasi Great Wheel, tempat mereka melatih para pembunuh. Dan disinilah, dia akan mencari tahu mengapa Yuzuha menjadi sasaran. Ketika mereka mencapai zona pembukaan parasut, semua orang membuka parasut mereka dan mendarat dengan selamat. Raul menjadi sangat marah pada Toji karena dia pikir pahlawan kita akan mati. Tapi ternyata dia sudah terbiasa dengan aksi seperti itu. Terlihat kesal dengan omelannya yang terus-menerus. Pahlawan kita menyuruhnya untuk segera menyembunyikan parasutnya. Sebelum ada yang melihatnya, mereka bersembunyi di semak-semak dan mengintai area sekitar. Raul berkata semuanya berjalan lancar seperti yang dikatakan Kuji, jadi mereka seharusnya bisa dengan mudah menyusup dari pintu masuk selatan. Dia memberitahu Toji kalau dia akan membuka pintu gulung dan tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di atap. Rika mengirim pesan kalau sesuai rencana kedua pasukan telah memulai pengalihan. Jadi dia menyuruh mereka berdua untuk segera menyusup ke fasilitas. Saat Raul membuka pintu gulung, pahlawan kita berdiri di sana berpikir kalau ini akhirnya benar-benar dimulai. Saat pintu gulung terbuka, Raul menyuruhnya untuk memimpin dan dia akan mengikuti. Siren pun berbunyi, dan sebuah pengumuman darurat dibuat di fasilitas. Kalau ada aktivitas mencurigakan dan tim keamanan harus segera bergerak ke atap dan gerbang utama. Para peneliti di dalam fasilitas panik dan berpikir siapa yang akan menyerang fasilitas organisasi karena semua penjaga sedang sibuk. Toji dan Raul dengan cepat bergerak melewati lorong bersama. Raul berpikir kalau Rika dan yang lainnya bekerja dengan sangat baik, dan bertanya-tanya apakah semua penjaga telah pindah ke atap dan gerbang utama karena suasananya terlalu sepi. Tiba-tiba Toji merasakan 4 musuh mendekat. Jadi dia dengan cepat bergerak ke sudut dan menyerang mereka lebih dulu. Dia melumpuhkan yang pertama dengan pukulan ke kepala dan yang lainnya mulai menembakinya. Tapi dia bergerak cepat dan juga melumpuhkan mereka hanya dengan satu pukulan tajam. Raul terkejut melihat betapa cepatnya dia membunuh 4 musuh hanya dengan sebilah pisau. Dan dia bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang dia tahan sebelumnya. Saat dia melawan mereka berdua, Toji memberitahunya kalau tangga ada di depan. Dan mereka harus bergerak cepat sekarang. Menyaksikan semua ini di monitor, Izumo berkata kalau mereka menyusup ke fasilitas hanya dengan 2 orang, tapi mereka cukup kuat karena mereka mengalahkan pembunuh-pembunuh yang sudah ditingkatkan dengan sangat mudah. Sementara itu, Omega memberitahunya kalau orang-orang itu terlihat menggiurkan dan bertanya pada Izumo apakah dia boleh melakukan apapun yang dia mau. Jika dia melenyapkan mereka berdua karena dia menginginkan kebebasan seperti orang lain. Dengan senyum nakar, Izumo setuju dan memberitahunya kalau tugas yang diberikan Odin padanya adalah untuk melindungi Avalon dengan cara apapun. Dia memberitahunya kalau dia ingin melihat kekuatannya dan jika dia melakukan ini, maka dia tidak hanya akan diakui secara resmi sebagai seorang Lance, tetapi juga menjadi bagian dari 12 tombak suci. Setelah mendengar itu, Omega merasa bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia bisa menggunakan kekuatannya di luar eksperimen dan dia juga diizinkan untuk membunuh manusia. Di sisi lain, Raul memberitahu pemuda itu bahwa mereka harus bergerak karena para musuh sedang datang. Tapi dia hanya berdiri di sana sementara Raul menyuruhnya untuk bergerak. Toji tetap di tempatnya dan berkata bahwa ini adalah tempat yang dirancang khusus untuk menghasilkan pembunuh-pembunuh yang kuat.
seperti dirinya melalui eksperimen yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, dia akan menolak keyakinan mereka yang menyimpang bahwa satu-satunya cara untuk mengubah dunia adalah dengan merenggut nyawa orang-orang tak berdosa.